gudang tersebut, yang mana gudang H yang pemilik H ini sudah beroperasi 6 bulan. Kemudian gudang Y telah beroperasi sejak 2024, dan gudang tersebut dan kemudian gudang ketiga itu hanya disita sebanyak 9 ton solar atau 9.000 liter solar ilegal tersebut. Dengan total barang bukti yang diamankan dari 3 TKP atau gudang tersebut ada sebanyak 203 liter atau 203 ton solar oplosan ilegal. Dan para mafia solar ini telah memproduksi per tahun sebesar 40,194 miliar dan dikalikan 4 kali per bulan. Begitu rekan. Baik, ada ratusan ton liter solar yang diproduksi. Lalu sebenarnya sudah berapa lama gudang tersebut beroperasi dan juga kemana pelaku ini menyalurkan BBM yang mereka produksi? Ya, tadi berdasarkan keterangan dari Kapolda juga, untuk para pelaku ini saat ini masih dilakukan penyelidikan lebih dalam, dan 2 orang pemilik H dan I juga sudah ditangkap, dan 32 orang tersebut sudah diamankan oleh tim penyidik dari gudang milik H dan Y tersebut. Dugaan terkait kemana solar tersebut didistribusikan, namun saat ini kepolisian masih terus melakukan penyelidikan. Namun yang pasti bahan baku atau bahan yang digunakan untuk pengoplosan tersebut dari wilayah Sekayu, Sumatera Selatan. Kemudian di bleaching di lokasi kejadian, lokasi tempat pengoplosan tersebut, dan hingga dijual ke daerah lainnya. Namun saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih dalam. Begitu rekan. Baik, selain kepolisian, apakah terkait dengan pengungkapan ini ada respon dari pihak lain seperti Pertamina, seperti itu Bayu? Iya, Pertamina juga tadi menyampaikan, yakni diwakilkan oleh Sales Branch Manager atau SBM Lampung 2, full Pertamina Patraniaga, Rainer Bontong. Pihak Pertamina mengungkapkan terima kasih kepada Polda Lampung untuk pengungkapan tersebut, dan bila kasus tersebut dinyatakan benar-benar bersalah, maka paling parah untuk sanksi yakni pemutusan penyaluran hingga pemutusan hubungan usaha. Begitu rekan. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Lampung Bayu Saputra melaporkan terkait dengan produksi BBM ilegal di Pesawaran. Selamat bertugas kembali. TKP 3 gudang. Kami sampaikan bahwa di TKP 1 gudang milik saudara H beroperasi kurang lebih 6 bulan, telah diamankan 26 pekerja termasuk sopir dan kernet. Ditemukan 26 ton solar setara 26.000 liter solar hasil olahan minyak cong Sekayu dengan proses bleaching serta 3 unit kapal pengangkut. Di TKP 2, yaitu gudang milik saudara Y, beroperasi sejak 2024, digunakan untuk menampung solar dari pengecoran SPBU, diamankan 6 pekerja, ditemukan 168 ton solar setara 168.000 liter solar, dan 237 tetmon atau tandon tempat penyimpanan yang kapasitasnya per tandon 1.000 liter. Di TKP 3 masih dalam penyelidikan kepemilikan, ditemukan 9 ton solar setara 9.000 liter solar ilegal. Total barang bukti dari ketiga lokasi mencapai 203.000 liter atau sama dengan 203 ton BBM solar ilegal yang diduga melanggar pasal 54 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sehingga kerugian negara yang
dialami akibat tindak pidana ini, kita sampaikan bahwa produksi mereka per tahun kurang lebih 40,194 miliar, kalikan 4 kali per minggu, per bulan, ya. Jadi total kurang lebih kerugian negara ada 160,7 miliar rupiah. Masih Bray. Sebanyak 3 gudang BBM ilegal di Desa Sukajaya, Lempasing, Pesawaran, Lampung digerebek oleh pihak kepolisian. Dari penggeledahan tersebut, polisi menyita sebanyak 203 ton liter solar BBM oplosan. Polisi juga mengamankan puluhan orang yang terkait dengan produksi BBM ilegal ini. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat sore Bayu, bisa dilaporkan bagaimana awal mula pengungkapan pengolahan BBM ilegal di Pesawaran, Lampung ini? Ya, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya Polda Lampung mendapatkan instruksi dari pimpinan yang mana Polda Lampung mendapati adanya dugaan oplosan BBM jenis solar yang berada di Desa Lempasing, Kabupaten Pesawaran, yang mana BBM solar tersebut yang dioplos diamankan oleh petugas semalam pada hari Rabu malam hari, dan pada hari ini pengungkapan kepada awak media. Begitu rekan. Baik, dari pengungkapan tersebut ada puluhan orang yang ditangkap. Lalu berapa jumlah totalnya, dan juga apakah polisi ini turut mengamankan para pemilik gudang? Ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Elvi Asegaf selaku Kapolda Lampung, pihaknya mengungkapkan ada sebanyak 32 orang yang diamankan, yang mana beberapa diantaranya ya ini supir, kernet, kemudian pekerja yang berada di dalam gudang solar BBM tersebut. Dan Kapolda Lampung juga mengatakan bahwasannya pihaknya akan terus melakukan penyelidikan terkait dugaan BBM solar tersebut. Begitu rekan. Baik, ada 3 TKP yang digerebek, kemudian polisi menyita ada ratusan ton liter solar. Lalu apakah para pemilik gudang ini saling berkaitan satu sama lain, Bayu? Ya, dijelaskan oleh Kapolda juga bahwasannya ketiganya ada keterkaitan karena wilayah tersebut berdekatan, dan ada satu gudang yang sampai saat ini masih dilakukan penyelidikan karena di gudang ketiga tersebut tim dari Ditreskrim Sus Polda Lampung belum menangkap para pelaku tersebut. Hanya disita beberapa liter ataupun terkait BBM solar tersebut, yang mana berdasarkan keterangan Kapolda Lampung juga bahwa untuk ketiga gudang tersebut, yang mana gudang H yang pemilik H ini sudah beroperasi 6 bulan, kemudian gudang Y telah beroperasi sejak 2024, dan gudang tersebut dan kemudian gudang ketiga itu hanya disita sebanyak 9 ton solar atau 9.000 liter solar ilegal tersebut. Dengan total barang bukti yang diamankan dari 3 TKP atau gudang tersebut ada sebanyak 203 liter atau 203 ton solar oplosan ilegal. Dan para mafia solar ini
telah memproduksi per tahun sebesar 40,194 miliar dan dikalikan 4 kali per bulan. Begitu rekan. Baik, ada ratusan ton liter solar yang diproduksi. Lalu sebenarnya sudah berapa lama gudang tersebut beroperasi dan juga kemana pelaku ini menyalurkan BBM yang mereka produksi? Ya, tadi berdasarkan keterangan dari Kapolda juga untuk para pelaku ini saat ini masih dilakukan penyelidikan lebih dalam dan 2 orang pemilik H dan I juga sudah ditangkap dan 32 orang tersebut sudah diamankan oleh tim penyidik dari gudang milik H dan Y tersebut. Dugaan terkait kemana solar tersebut didistribusikan, namun saat ini kepolisian masih terus melakukan penyelidikan. Namun yang pasti bahan baku atau bahan yang digunakan untuk pengoplosan tersebut dari wilayah Sekayu, Sumatera Selatan. Kemudian di bleaching di lokasi kejadian, lokasi tempat pengoplosan tersebut, dan hingga dijual ke daerah lainnya. Namun saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih dalam. Begitu rekan. Baik, selain kepolisian, apakah terkait dengan pengungkapan ini ada respon dari pihak lain seperti Pertamina, seperti itu Bayu? Iya, Pertamina juga tadi menyampaikan, yakni diwakilkan oleh Sales Branch Manager atau SBM Lampung 2, full Pertamina Patraniaga, Rainer Bontong. Pihak Pertamina mengungkapkan terima kasih kepada Polda Lampung untuk pengungkapan tersebut dan bila kasus tersebut dinyatakan benar-benar bersalah, maka paling parah untuk sanksi yakni pemutusan penyaluran hingga pemutusan hubungan usaha. Begitu rekan. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Lampung Bayu Saputra melaporkan terkait dengan produksi BBM ilegal di Pesawaran. Selamat bertugas kembali. TKP 3 gudang. Kami sampaikan bahwa di TKP 1 gudang milik saudara H beroperasi kurang lebih 6 bulan, telah diamankan 26 pekerja termasuk sopir dan kernet. Ditemukan 26 ton solar setara 26.000 liter solar hasil olahan minyak cong Sekayu dengan proses bleaching serta 3 unit kapal pengangkut. Di TKP 2, yaitu gudang milik saudara Y, beroperasi sejak 2024, digunakan untuk menampung solar dari pengecoran SPBU, diamankan 6 pekerja, ditemukan 168 ton solar setara 168.000 liter solar, dan 237 tetmon atau tandon tempat penyimpanan yang kapasitasnya per tandon 1.000 liter. Di TKP 3 masih dalam penyelidikan kepemilikan ditemukan 9 ton solar setara 9.000 liter solar ilegal. Total barang bukti dari ketiga lokasi mencapai 203.000 liter atau sama dengan 203 ton BBM solar ilegal yang diduga melanggar pasal 54 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas. Sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sehingga kerugian negara yang dialami akibat tindak pidana ini, kita sampaikan bahwa produksi mereka per tahun kurang lebih 40,194 miliar, kalikan 4 kali per minggu, per bulan, ya. Jadi total kurang lebih kerugian negara ada 160,7 miliar rupiah. Kasih itu uang tama. Pak, Mobilannya. gaplok aja. Masih Bray.
Sebanyak 3 gudang BBM ilegal di Desa Sukajaya, Lempasing, Pesawaran, Lampung digerebek oleh pihak kepolisian. Dari penggeledahan tersebut, polisi menyita sebanyak 203 ton liter solar BBM oplosan. Polisi juga mengamankan puluhan orang yang terkait dengan produksi BBM ilegal ini. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat sore Bayu, bisa dilaporkan bagaimana awal mula pengungkapan pengolahan BBM ilegal di Pesawaran, Lampung ini? Ya, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya Polda Lampung mendapatkan instruksi dari pimpinan yang mana Polda Lampung mendapati adanya dugaan oplosan BBM jenis solar yang berada di Desa Lempasing, Kabupaten Pesawaran, yang mana BBM solar tersebut yang dioplos diamankan oleh petugas semalam pada hari Rabu malam hari, dan pada hari ini pengungkapan kepada awak media. Begitu rekan. Baik, dari pengungkapan tersebut ada puluhan orang yang ditangkap. Lalu berapa jumlah totalnya dan juga apakah polisi ini turut mengamankan para pemilik gudang? Ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Elvi Asegaf selaku Kapolda Lampung, pihaknya mengungkapkan ada sebanyak 32 orang yang diamankan, yang mana beberapa diantaranya ya ini supir, kernet, kemudian pekerja yang berada di dalam gudang solar BBM tersebut. Dan Kapolda Lampung juga mengatakan bahwasannya pihaknya akan terus melakukan penyelidikan terkait dugaan BBM solar tersebut. Begitu rekan. Baik, ada 3 TKP yang digerebek, kemudian polisi menyita ada ratusan ton liter solar. Lalu apakah para pemilik gudang ini saling berkaitan satu sama lain, Bayu? Ya, dijelaskan oleh Kapolda juga bahwasannya ketiganya ada keterkaitan karena wilayah tersebut berdekatan, dan ada satu gudang yang sampai saat ini masih dilakukan penyelidikan karena di gudang ketiga tersebut tim dari Ditreskrim Sus Polda Lampung belum menangkap para pelaku tersebut. Hanya disita beberapa liter ataupun terkait BBM solar tersebut, yang mana berdasarkan keterangan Kapolda Lampung juga bahwa untuk ketiga gudang tersebut, yang mana gudang H yang pemilik H ini sudah beroperasi 6 bulan, kemudian gudang Y telah beroperasi sejak 2024, dan gudang tersebut dan kemudian gudang ketiga itu hanya disita sebanyak 9 ton solar atau 9.000 liter solar ilegal tersebut. Dengan total barang bukti yang diamankan dari 3 TKP atau gudang tersebut ada sebanyak 203 liter atau 203 ton solar oplosan ilegal. Dan para mafia solar ini telah memproduksi per tahun sebesar 40,194 miliar dan dikalikan 4 kali per bulan. Begitu rekan. Baik, ada ratusan ton liter solar yang diproduksi. Lalu sebenarnya sudah berapa lama gudang tersebut beroperasi dan juga kemana pelaku ini menyalurkan BBM yang mereka produksi? Ya, tadi berdasarkan keterangan dari Kapolda juga, untuk para pelaku ini saat ini masih dilakukan penyelidikan lebih dalam, dan 2 orang pemilik H dan I juga sudah ditangkap, dan 32 orang tersebut sudah diamankan oleh tim penyidik dari gudang milik H dan Y tersebut. Dugaan terkait kemana solar tersebut didistribusikan, namun saat ini kepolisian masih terus melakukan penyelidikan. Namun yang pasti bahan baku atau bahan yang digunakan untuk pengoplosan tersebut dari
wilayah Sekayu, Sumatera Selatan. Kemudian di bleaching di lokasi kejadian, lokasi tempat pengoplosan tersebut, dan hingga dijual ke daerah lainnya. Namun saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih dalam. Begitu rekan. Baik, selain kepolisian, apakah terkait dengan pengungkapan ini ada respon dari pihak lain seperti Pertamina, seperti itu, Bayu? Iya, Pertamina juga tadi menyampaikan, yakni diwakilkan oleh Sales Branch Manager atau SBM Lampung 2, full Pertamina, Patraniaga, Rainer, Bontong. Pihak Pertamina mengungkapkan terima kasih kepada Polda Lampung untuk pengungkapan tersebut, dan bila kasus tersebut dinyatakan benar-benar bersalah, maka paling parah untuk sanksi yakni pemutusan penyaluran hingga pemutusan hubungan usaha. Begitu rekan. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Lampung Bayu Saputra melaporkan terkait dengan produksi BBM ilegal di Pesawaran. Selamat bertugas kembali. TKP 3 gudang. Kami sampaikan bahwa di TKP 1 gudang milik saudara H beroperasi kurang lebih 6 bulan, telah diamankan 26 pekerja termasuk sopir dan kernet. Ditemukan 26 ton solar setara 26.000 liter solar hasil olahan minyak cong Sekayu dengan proses bleaching serta 3 unit kapal pengangkut. Di TKP 2, yaitu gudang milik saudara Y, beroperasi sejak 2024, digunakan untuk menampung solar dari pengecoran SPBU, diamankan 6 pekerja, ditemukan 168 ton solar setara 168.000 liter solar, dan 237 tetmon atau tandon tempat penyimpanan yang kapasitasnya per tandon 1.000 liter. Di TKP 3 masih dalam penyelidikan kepemilikan, ditemukan 9 ton solar setara 9.000 liter solar ilegal. Total barang bukti dari ketiga lokasi mencapai 203.000 liter atau sama dengan 203 ton BBM solar ilegal yang diduga melanggar pasal 54 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sehingga kerugian negara yang dialami akibat tindak pidana ini, kita sampaikan bahwa produksi mereka per tahun kurang lebih 40,194 miliar, kalikan 4 kali per minggu, per bulan, ya. Jadi total kurang lebih kerugian negara ada 160,7 miliar rupiah. Sini barang tama. Pak, Mobilan nih. gaplok aja. Masih Bray. Sebanyak 3 gudang BBM ilegal di Desa Sukajaya, Lempasing, Pesawaran, Lampung digerebek oleh pihak kepolisian. Dari penggeledahan tersebut, polisi menyita sebanyak 203 ton liter solar BBM oplosan. Polisi juga mengamankan puluhan orang yang terkait dengan produksi BBM ilegal ini. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat sore Bayu, bisa dilaporkan bagaimana awal mula pengungkapan pengolahan BBM ilegal di Pesawaran, Lampung ini? Ya, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya Polda Lampung mendapatkan instruksi dari pimpinan yang mana Polda Lampung mendapati adanya dugaan
oplosan BBM jenis solar yang berada di Desa Lempasing, Kabupaten Pesawaran, yang mana BBM solar tersebut yang dioplos diamankan oleh petugas semalam pada hari Rabu malam hari, dan pada hari ini pengungkapan kepada awak media. Begitu rekan. Baik, dari pengungkapan tersebut ada puluhan orang yang ditangkap. Lalu berapa jumlah totalnya dan juga apakah polisi ini turut mengamankan para pemilik gudang? Ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Elvi Asegaf selaku Kapolda Lampung, pihaknya mengungkapkan ada sebanyak 32 orang yang diamankan, yang mana beberapa diantaranya ya ini supir, kernet, kemudian pekerja yang berada di dalam gudang solar BBM tersebut. Dan Kapolda Lampung juga mengatakan bahwasannya pihaknya akan terus melakukan penyelidikan terkait dugaan BBM solar tersebut. Begitu rekan. Baik, ada 3 TKP yang digerebek, kemudian polisi menyita ada ratusan ton liter solar. Lalu, apakah para pemilik gudang ini saling berkaitan satu sama lain, Bayu? Ya, dijelaskan oleh Kapolda juga bahwasannya ketiganya ada keterkaitan karena wilayah tersebut berdekatan, dan ada satu gudang yang sampai saat ini masih dilakukan penyelidikan karena di gudang ketiga tersebut tim dari Ditreskrim Sus Polda Lampung belum menangkap para pelaku tersebut. Hanya disita beberapa liter ataupun terkait BBM solar tersebut, yang mana berdasarkan keterangan Kapolda Lampung juga bahwa untuk ketiga gudang tersebut, yang mana gudang H yang pemilik H ini sudah beroperasi 6 bulan, kemudian gudang Y telah beroperasi sejak 2024, dan gudang tersebut dan kemudian gudang ketiga itu hanya disita sebanyak 9 ton solar atau 9.000 liter solar ilegal tersebut. Dengan total barang bukti yang diamankan dari 3 TKP atau gudang tersebut ada sebanyak 203 liter atau 203 ton solar oplosan ilegal. Dan para mafia solar ini telah memproduksi per tahun sebesar 40,194 miliar dan dikalikan 4 kali per bulan. Begitu rekan. Baik, ada ratusan ton liter solar yang diproduksi. Lalu sebenarnya sudah berapa lama gudang tersebut beroperasi dan juga kemana pelaku ini menyalurkan BBM yang mereka produksi? Ya, tadi berdasarkan keterangan dari Kapolda juga, untuk para pelaku ini saat ini masih dilakukan penyelidikan lebih dalam, dan 2 orang pemilik H dan I juga sudah ditangkap, dan 32 orang tersebut sudah diamankan oleh tim penyidik dari gudang milik H dan Y tersebut. Dugaan terkait kemana solar tersebut didistribusikan, namun saat ini kepolisian masih terus melakukan penyelidikan. Namun yang pasti bahan baku atau bahan yang digunakan untuk pengoplosan tersebut dari wilayah Sekayu, Sumatera Selatan. Kemudian di bleaching di lokasi kejadian, lokasi tempat pengoplosan tersebut, dan hingga dijual ke daerah lainnya. Namun saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih dalam. Begitu rekan. Baik, selain kepolisian, apakah terkait dengan pengungkapan ini ada respon dari pihak lain seperti Pertamina, seperti itu, Bayu? Iya, Pertamina juga tadi menyampaikan, yakni diwakilkan oleh Sales Branch Manager atau SBM Lampung 2, full Pertamina Patraniaga, Rainer Bontong. Pihak Pertamina mengungkapkan
terima kasih kepada Polda Lampung untuk pengungkapan tersebut dan bila kasus tersebut dinyatakan benar-benar bersalah, maka paling parah untuk sanksi yakni pemutusan penyaluran hingga pemutusan hubungan usaha. Begitu rekan. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Lampung Bayu Saputra melaporkan terkait dengan produksi BBM ilegal di Pesawaran. Selamat bertugas kembali. TKP 3 gudang. Kami sampaikan bahwa di TKP 1 gudang milik saudara H beroperasi kurang lebih 6 bulan, telah diamankan 26 pekerja termasuk sopir dan kernet. Ditemukan 26 ton solar setara 26.000 liter solar hasil olahan minyak cong kayu dengan proses leaching serta 3 unit kapal pengangkut. Di TKP 2, yaitu gudang milik saudara Y, beroperasi sejak 2024, digunakan untuk menampung solar dari pengecoran SPBU, diamankan 6 pekerja, ditemukan 168 ton solar setara 168.000 liter solar, dan 237 tetmon atau tandon tempat penyimpanan yang kapasitasnya per tandon 1.000 liter. Di TKP 3 masih dalam penyelidikan kepemilikan ditemukan 9 ton solar setara 9.000 liter solar ilegal. Total barang bukti dari ketiga lokasi mencapai 203.000 liter atau sama dengan 203 ton BBM solar ilegal yang diduga melanggar pasal 54 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas. Sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sehingga kerugian negara yang dialami akibat tindak pidana ini, kita sampaikan bahwa produksi mereka per tahun kurang lebih 40,194 miliar, kalikan 4 kali per minggu, per bulan, ya. Jadi total kurang lebih kerugian negara ada 160,7 miliar rupiah. Kasi naman ang tama. Mobilannya. Gaplok aja. Masih Bray. Sebanyak 3 gudang BBM ilegal di Desa Sukajaya, Lempasing, Pesawaran, Lampung digerebek oleh pihak kepolisian. Dari penggeledahan tersebut, polisi menyita sebanyak 203 ton liter solar BBM oplosan. Polisi juga mengamankan puluhan orang yang terkait dengan produksi BBM ilegal ini. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat sore Bayu, bisa dilaporkan bagaimana awal mula pengungkapan pengolahan BBM ilegal di Pesawaran, Lampung ini? Ya, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya Polda Lampung mendapatkan instruksi dari pimpinan yang mana Polda Lampung mendapati adanya dugaan oplosan BBM jenis solar yang berada di Desa Lempasing, Kabupaten Pesawaran, yang mana BBM solar tersebut yang dioplos diamankan oleh petugas semalam pada hari Rabu malam hari, dan pada hari ini pengungkapan kepada awak media. Begitu rekan. Baik, dari pengungkapan tersebut ada puluhan orang yang ditangkap. Lalu berapa jumlah totalnya dan juga apakah polisi ini turut mengamankan para pemilik gudang? Ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol
Elvi Assegaf selaku Kapolda Lampung, pihaknya mengungkapkan ada sebanyak 32 orang yang diamankan, yang mana beberapa diantaranya ya ini supir, kernet, kemudian pekerja yang berada di dalam gudang solar BBM tersebut. Dan Kapolda Lampung juga mengatakan bahwasannya pihaknya akan terus melakukan penyelidikan terkait dugaan BBM solar tersebut. Begitu rekan. Baik, ada 3 TKP yang digerebek, kemudian polisi menyita ada ratusan ton liter solar. Lalu, apakah para pemilik gudang ini saling berkaitan satu sama lain, Bayu? Ya, dijelaskan oleh Kapolda juga bahwasannya ketiganya ada keterkaitan karena wilayah tersebut berdekatan, dan ada satu gudang yang sampai saat ini masih dilakukan penyelidikan karena di gudang ketiga tersebut tim dari Ditreskrim Sus Polda Lampung belum menangkap para pelaku tersebut. Hanya disita beberapa liter ataupun terkait BBM solar tersebut, yang mana berdasarkan keterangan Kapolda Lampung juga bahwa untuk ketiga gudang tersebut, yang mana gudang H yang pemilik H ini sudah beroperasi 6 bulan, kemudian gudang Y telah beroperasi sejak 2024, dan gudang tersebut dan kemudian gudang ketiga itu hanya disita sebanyak 9 ton solar atau 9.000 liter solar ilegal tersebut. Dengan total barang bukti yang diamankan dari 3 TKP atau gudang tersebut ada sebanyak 203 liter atau 203 ton solar oplosan ilegal. Dan para mafia solar ini telah memproduksi per tahun sebesar 40,194 miliar dan dikalikan 4 kali per bulan. Begitu rekan. Baik, ada ratusan ton liter solar yang diproduksi. Lalu sebenarnya sudah berapa lama gudang tersebut beroperasi dan juga kemana pelaku ini menyalurkan BBM yang mereka produksi? Ya, tadi berdasarkan keterangan dari Kapolda juga, untuk para pelaku ini saat ini masih dilakukan penyelidikan lebih dalam, dan 2 orang pemilik H dan I juga sudah ditangkap, dan 32 orang tersebut sudah diamankan oleh tim penyidik dari gudang milik H dan Y tersebut. Dugaan terkait kemana solar tersebut didistribusikan, namun saat ini kepolisian masih terus melakukan penyelidikan. Namun yang pasti bahan baku atau bahan yang digunakan untuk pengoplosan tersebut dari wilayah Sekayu, Sumatera Selatan. Kemudian di bleaching di lokasi kejadian, lokasi tempat pengoplosan tersebut, dan hingga dijual ke daerah lainnya. Namun saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih dalam. Begitu rekan. Baik, selain kepolisian, apakah terkait dengan pengungkapan ini ada respon dari pihak lain seperti Pertamina, seperti itu Bayu? Iya, Pertamina juga tadi menyampaikan, yakni diwakilkan oleh Sales Branch Manager atau SBM Lampung 2, full Pertamina, Patraniaga, Rainer, Bontong. Pihak Pertamina mengungkapkan terima kasih kepada Polda Lampung untuk pengungkapan tersebut, dan bila kasus tersebut dinyatakan benar-benar bersalah, maka paling parah untuk sanksi yakni pemutusan penyaluran hingga pemutusan hubungan usaha. Begitu rekan. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Lampung Bayu Saputra melaporkan terkait dengan produksi BBM ilegal di Pesawaran. Selamat bertugas kembali. TKP 3 gudang. Kami sampaikan bahwa di TKP 1 gudang milik saudara H beroperasi kurang lebih 6 bulan, telah diamankan 26 pekerja termasuk sopir dan kernet,
ditemukan 26 ton solar setara 26.000 liter solar hasil olahan minyak cong kayu dengan proses leaching serta 3 unit kapal pengangkut. Di TKP 2, yaitu gudang milik saudara Y, beroperasi sejak 2024, digunakan untuk menampung solar dari pengecoran SPBU, diamankan 6 pekerja, ditemukan 168 ton solar setara 168.000 liter solar, dan 237 tetmon atau tandon tempat penyimpanan yang kapasitasnya per tandon 1.000 liter. Di TKP 3 masih dalam penyelidikan kepemilikan ditemukan 9 ton solar setara 9.000 liter solar ilegal. Total barang bukti dari ketiga lokasi mencapai 203.000 liter atau sama dengan 203 ton BBM solar ilegal yang diduga melanggar pasal 54 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas. Sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sehingga kerugian negara yang dialami akibat tindak pidana ini, kita sampaikan bahwa produksi mereka per tahun kurang lebih 40,194 miliar, kalikan 4 kali per minggu, per bulan, ya. Jadi total kurang lebih kerugian negara ada 160,7 miliar rupiah. Masih pernah ngomong tama. Mobilannya. Gaplok aja. Masih Bray. Sebanyak 3 gudang BBM ilegal di Desa Sukajaya, Lempasing, Pesawaran, Lampung digerebek oleh pihak kepolisian. Dari penggeledahan tersebut, polisi menyita sebanyak 203 ton liter solar BBM oplosan. Polisi juga mengamankan puluhan orang yang terkait dengan produksi BBM ilegal ini. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat sore Bayu, bisa dilaporkan bagaimana awal mula pengungkapan pengolahan BBM ilegal di Pesawaran, Lampung ini? Ya, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya Polda Lampung mendapatkan instruksi dari pimpinan yang mana Polda Lampung mendapati adanya dugaan oplosan BBM jenis solar yang berada di Desa Lempasing, Kabupaten Pesawaran, yang mana BBM solar tersebut yang dioplos diamankan oleh petugas semalam pada hari Rabu malam hari, dan pada hari ini pengungkapan kepada awak media. Begitu rekan. Baik, dari pengungkapan tersebut ada puluhan orang yang ditangkap. Lalu berapa jumlah totalnya dan juga apakah polisi ini turut mengamankan para pemilik gudang? Ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Elvi Asegaf selaku Kapolda Lampung, pihaknya mengungkapkan ada sebanyak 32 orang yang diamankan, yang mana beberapa diantaranya ya ini supir, kernet, kemudian pekerja yang berada di dalam gudang solar BBM tersebut. Dan Kapolda Lampung juga mengatakan bahwasannya pihaknya akan terus melakukan penyelidikan terkait dugaan BBM solar tersebut. Begitu rekan. Baik, ada 3 TKP yang digerebek, kemudian polisi menyita ada ratusan
ton liter solar. Lalu apakah para pemilik gudang ini saling berkaitan satu sama lain, Bayu? Ya, dijelaskan oleh Kapolda juga bahwasannya ketiganya ada keterkaitan karena wilayah tersebut berdekatan dan ada satu gudang yang sampai saat ini masih dilakukan penyelidikan karena di gudang ketiga tersebut tim dari Ditreskrimsus Polda Lampung belum menangkap para pelaku tersebut. Hanya disita beberapa liter ataupun terkait BBM solar tersebut, yang mana berdasarkan keterangan Kapolda Lampung juga bahwa untuk ketiga gudang tersebut, yang mana gudang H yang pemilik H ini sudah beroperasi 6 bulan, kemudian gudang Y telah beroperasi sejak 2024 dan gudang tersebut dan kemudian gudang ketiga itu hanya disita sebanyak 9 ton solar atau 9.000 liter solar ilegal tersebut. Dengan total barang bukti yang diamankan dari 3 TKP atau gudang tersebut ada sebanyak 203 liter atau 203 ton solar oplosan ilegal. Dan para mafia solar ini telah memproduksi per tahun sebesar 40,194 miliar dan dikalikan 4 kali per bulan. Begitu rekan. Baik, ada ratusan ton liter solar yang diproduksi. Lalu sebenarnya sudah berapa lama gudang tersebut beroperasi dan juga kemana pelaku ini menyalurkan BBM yang mereka produksi? Ya, tadi berdasarkan keterangan dari Kapolda juga untuk para pelaku ini saat ini masih dilakukan penyelidikan lebih dalam dan 2 orang pemilik H dan I juga sudah ditangkap dan 32 orang tersebut sudah diamankan oleh tim penyidik dari gudang milik H dan Y tersebut. Dugaan terkait kemana solar tersebut didistribusikan, namun saat ini kepolisian masih terus melakukan penyelidikan. Namun yang pasti bahan baku atau bahan yang digunakan untuk pengoplosan tersebut dari wilayah Sekayu, Sumatera Selatan. Kemudian di bleaching di lokasi kejadian, lokasi tempat pengoplosan tersebut, dan hingga dijual ke daerah lainnya. Namun saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih dalam. Begitu rekan. Baik, selain kepolisian, apakah terkait dengan pengungkapan ini ada respon dari pihak lain seperti Pertamina, seperti itu, Bayu? Iya, Pertamina juga tadi menyampaikan, yakni diwakilkan oleh Sales Branch Manager atau SBM Lampung 2, full Pertamina, Patraniaga, Rainer, Bontong. Pihak Pertamina mengungkapkan terima kasih kepada Polda Lampung untuk pengungkapan tersebut dan bila kasus tersebut dinyatakan benar-benar bersalah, maka paling parah untuk sanksi yakni pemutusan penyaluran hingga pemutusan hubungan usaha. Begitu rekan. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Lampung Bayu Saputra melaporkan terkait dengan produksi BBM ilegal di Pesawaran. Selamat bertugas kembali. TKP 3 gudang. Kami sampaikan bahwa di TKP 1 gudang milik saudara H beroperasi kurang lebih 6 bulan. Telah diamankan 26 pekerja, termasuk sopir dan kernet. Ditemukan 26 ton solar, setara 26.000 liter solar, hasil olahan minyak cong Sekayu dengan proses bleaching, serta 3 unit kapal pengangkut. Di TKP 2, yaitu gudang milik saudara Y, beroperasi sejak 2024, digunakan untuk menampung solar dari pengecoran SPBU, diamankan 6 pekerja, ditemukan 168 ton solar setara 168.000 liter solar, dan 237 tetmon
atau tandon tempat penyimpanan yang kapasitasnya per tandon 1000 liter. Di TKP 3 masih dalam penyelidikan kepemilikan ditemukan 9 ton solar setara 9.000 liter solar ilegal. Total barang bukti dari ketiga lokasi mencapai 203.000 liter atau sama dengan 203 ton BBM solar ilegal yang diduga melanggar pasal 54 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas. Sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sehingga kerugian negara yang dialami akibat tindak pidana ini, kita sampaikan bahwa produksi mereka per tahun kurang lebih 40,194 miliar, kalikan 4 kali per minggu, per bulan, ya. Jadi total kurang lebih kerugian negara ada 160,7 miliar rupiah. Kasi ito parang umang tama. Mobilan nih. Gaplok aja. Masih Bray. Sebanyak 3 gudang BBM ilegal di Desa Sukajaya, Lempasing, Pesawaran, Lampung digerebek oleh pihak kepolisian. Dari penggeledahan tersebut, polisi menyita sebanyak 203 ton liter solar BBM oplosan. Polisi juga mengamankan puluhan orang yang terkait dengan produksi BBM ilegal ini. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat sore Bayu, bisa dilaporkan bagaimana awal mula pengungkapan pengolahan BBM ilegal di Pesawaran, Lampung ini? Ya, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya Polda Lampung mendapatkan instruksi dari pimpinan yang mana Polda Lampung mendapati adanya dugaan oplosan BBM jenis solar yang berada di Desa Lempasing, Kabupaten Pesawaran, yang mana BBM solar tersebut yang dioplos diamankan oleh petugas semalam pada hari Rabu malam hari, dan pada hari ini pengungkapan kepada awak media. Begitu rekan. Baik, dari pengungkapan tersebut ada puluhan orang yang ditangkap. Lalu berapa jumlah totalnya dan juga apakah polisi ini turut mengamankan para pemilik gudang? Ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Elvi Asegaf selaku Kapolda Lampung, pihaknya mengungkapkan ada sebanyak 32 orang yang diamankan, yang mana beberapa diantaranya ya ini supir, kernet, kemudian pekerja yang berada di dalam gudang solar BBM tersebut. Dan Kapolda Lampung juga mengatakan bahwasannya pihaknya akan terus melakukan penyelidikan terkait dugaan BBM solar tersebut. Begitu rekan. Baik, ada 3 TKP yang digerebek, kemudian polisi menyita ada ratusan ton liter solar. Lalu apakah para pemilik gudang ini saling berkaitan satu sama lain, Bayu? Ya, dijelaskan oleh Kapolda juga bahwasannya ketiganya ada keterkaitan karena wilayah tersebut berdekatan, dan ada satu gudang yang sampai saat ini masih dilakukan penyelidikan karena di gudang ketiga tersebut tim dari Ditreskrim Sus Polda Lampung belum menangkap para pelaku tersebut. Hanya disita beberapa liter ataupun terkait BBM solar tersebut, yang mana berdasarkan keterangan Kapolda Lampung juga bahwa untuk
ketiga gudang tersebut, yang mana gudang H yang pemilik H ini sudah beroperasi 6 bulan. Kemudian gudang Y telah beroperasi sejak 2024 dan gudang tersebut dan kemudian gudang ketiga itu hanya disita sebanyak 9 ton solar atau 9.000 liter solar ilegal tersebut. Dengan total barang bukti yang diamankan dari 3 TKP atau gudang tersebut ada sebanyak 203 liter atau 203 ton solar oplosan ilegal. Dan para mafia solar ini telah memproduksi per tahun sebesar 40,194 miliar dan dikalikan 4 kali per bulan. Begitu rekan. Baik, ada ratusan ton liter solar yang diproduksi. Lalu sebenarnya sudah berapa lama gudang tersebut beroperasi dan juga kemana pelaku ini menyalurkan BBM yang mereka produksi? Ya, tadi berdasarkan keterangan dari Kapolda juga untuk para pelaku ini saat ini masih dilakukan penyelidikan lebih dalam dan 2 orang pemilik H dan I juga sudah ditangkap dan 32 orang tersebut sudah diamankan oleh tim penyidik dari gudang milik H dan Y tersebut. Dugaan terkait kemana solar tersebut didistribusikan, namun saat ini kepolisian masih terus melakukan penyelidikan. Namun yang pasti bahan baku atau bahan yang digunakan untuk pengoplosan tersebut dari wilayah Sekayu, Sumatera Selatan. Kemudian di bleaching di lokasi kejadian, lokasi tempat pengoplosan tersebut, dan hingga dijual ke daerah lainnya. Namun saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih dalam. Begitu rekan. Baik, selain kepolisian, apakah terkait dengan pengungkapan ini ada respon dari pihak lain seperti Pertamina, seperti itu Bayu? Iya, Pertamina juga tadi menyampaikan, yakni diwakilkan oleh Sales Branch Manager atau SBM Lampung 2, full Pertamina Patraniaga, Rainer Bontong. Pihak Pertamina mengungkapkan terima kasih kepada Polda Lampung untuk pengungkapan tersebut dan bila kasus tersebut dinyatakan benar-benar bersalah, maka paling parah untuk sanksi yakni pemutusan penyaluran hingga pemutusan hubungan usaha. Begitu rekan. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Lampung Bayu Saputra melaporkan terkait dengan produksi BBM ilegal di Pesawaran. Selamat bertugas kembali. TKP 3 gudang. Kami sampaikan bahwa di TKP 1 gudang milik saudara H beroperasi kurang lebih 6 bulan. Telah diamankan 26 pekerja, termasuk sopir dan kernet. Ditemukan 26 ton solar, setara 26.000 liter solar, hasil olahan minyak cong Sekayu, dengan proses bleaching, serta 3 unit kapal pengangkut. Di TKP 2, yaitu gudang milik saudara Y, beroperasi sejak 2024, digunakan untuk menampung solar dari pengecoran SPBU, diamankan 6 pekerja, ditemukan 168 ton solar setara 168.000 liter solar, dan 237 tetmon atau tandon tempat penyimpanan yang kapasitasnya per tandon 1.000 liter. Di TKP 3 masih dalam penyelidikan kepemilikan ditemukan 9 ton solar setara 9.000 liter solar ilegal. Total barang bukti dari ketiga lokasi mencapai 203.000 liter atau sama dengan 203 ton BBM solar ilegal yang diduga melanggar pasal 54 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas. Sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sehingga
kerugian negara yang dialami akibat tindak pidana ini, kita sampaikan bahwa produksi mereka per tahun kurang lebih 40,194 miliar, kalikan 4 kali per minggu, per bulan, ya. Jadi total kurang lebih kerugian negara ada 160,7 miliar rupiah. Kasi naman ang utang tama. Bakit? Mobilannya. Gaplok aja. Masih Bray. Sebanyak 3 gudang BBM ilegal di Desa Sukajaya, Lempasing, Pesawaran, Lampung digerebek oleh pihak kepolisian. Dari penggeledahan tersebut, polisi menyita sebanyak 203 ton liter solar BBM oplosan. Polisi juga mengamankan puluhan orang yang terkait dengan produksi BBM ilegal ini. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat sore Bayu, bisa dilaporkan bagaimana awal mula pengungkapan pengolahan BBM ilegal di Pesawaran, Lampung ini? Ya, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya Polda Lampung mendapatkan instruksi dari pimpinan yang mana Polda Lampung mendapati adanya dugaan oplosan BBM jenis solar yang berada di Desa Lempasing, Kabupaten Pesawaran, yang mana BBM solar tersebut yang dioplos diamankan oleh petugas semalam pada hari Rabu malam hari, dan pada hari ini pengungkapan kepada awak media. Begitu rekan. Baik, dari pengungkapan tersebut ada puluhan orang yang ditangkap. Lalu berapa jumlah totalnya, dan juga apakah polisi ini turut mengamankan para pemilik gudang? Ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Elvi Asegaf selaku Kapolda Lampung, pihaknya mengungkapkan ada sebanyak 32 orang yang diamankan, yang mana beberapa diantaranya ya ini supir, kernet, kemudian pekerja yang berada di dalam gudang solar BBM tersebut. Dan Kapolda Lampung juga mengatakan bahwasannya pihaknya akan terus melakukan penyelidikan terkait dugaan BBM solar tersebut. Begitu rekan. Baik, ada 3 TKP yang digerebek, kemudian polisi menyita ada ratusan ton liter solar. Lalu apakah para pemilik gudang ini saling berkaitan satu sama lain, Bayu? Ya, dijelaskan oleh Kapolda juga bahwasannya ketiganya ada keterkaitan karena wilayah tersebut berdekatan, dan ada satu gudang yang sampai saat ini masih dilakukan penyelidikan karena di gudang ketiga tersebut tim dari Ditreskrimsus Polda Lampung belum menangkap para pelaku tersebut. Hanya disita beberapa liter ataupun terkait BBM solar tersebut, yang mana berdasarkan keterangan Kapolda Lampung juga bahwa untuk ketiga gudang tersebut, yang mana gudang H yang pemilik H ini sudah beroperasi 6 bulan, kemudian gudang Y telah beroperasi sejak 2024, dan gudang tersebut dan kemudian gudang ketiga itu hanya disita sebanyak 9 ton solar atau 9.000 liter solar ilegal tersebut. Dengan total barang bukti yang diamankan dari 3 TKP atau gudang tersebut ada sebanyak 203 liter atau 203 ton solar oplosan ilegal. Dan para mafia solar ini
telah memproduksi per tahun sebesar 40,194 miliar dan dikalikan 4 kali per bulan. Begitu rekan. Baik, ada ratusan ton liter solar yang diproduksi. Lalu sebenarnya sudah berapa lama gudang tersebut beroperasi dan juga kemana pelaku ini menyalurkan BBM yang mereka produksi? Ya, tadi berdasarkan keterangan dari Kapolda juga untuk para pelaku ini saat ini masih dilakukan penyelidikan lebih dalam dan 2 orang pemilik H dan I juga sudah ditangkap dan 32 orang tersebut sudah diamankan oleh tim penyidik dari gudang milik H dan Y tersebut. Dugaan terkait kemana solar tersebut didistribusikan, namun saat ini kepolisian masih terus melakukan penyelidikan. Namun yang pasti bahan baku atau bahan yang digunakan untuk pengoplosan tersebut dari wilayah Sekayu, Sumatera Selatan. Kemudian di bleaching di lokasi kejadian, lokasi tempat pengoplosan tersebut, dan hingga dijual ke daerah lainnya. Namun saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih dalam. Begitu rekan. Baik, selain kepolisian, apakah terkait dengan pengungkapan ini ada respon dari pihak lain seperti Pertamina, seperti itu, Bayu? Iya, Pertamina juga tadi menyampaikan, yakni diwakilkan oleh Sales Branch Manager atau SBM Lampung 2, full Pertamina, Patraniaga, Rainer, Bontong. Pihak Pertamina mengungkapkan terima kasih kepada Polda Lampung untuk pengungkapan tersebut dan bila kasus tersebut dinyatakan benar-benar bersalah, maka paling parah untuk sanksi yakni pemutusan penyaluran hingga pemutusan hubungan usaha. Begitu rekan. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Lampung Bayu Saputra melaporkan terkait dengan produksi BBM ilegal di Pesawaran. Selamat bertugas kembali. TKP 3 gudang. Kami sampaikan bahwa di TKP 1 gudang milik saudara H beroperasi kurang lebih 6 bulan, telah diamankan 26 pekerja termasuk sopir dan kernet. Ditemukan 26 ton solar setara 26.000 liter solar hasil olahan minyak cong Sekayu dengan proses bleaching serta 3 unit kapal pengangkut. Di TKP 2, yaitu gudang milik saudara Y, beroperasi sejak 2024, digunakan untuk menampung solar dari pengecoran SPBU, diamankan 6 pekerja, ditemukan 168 ton solar setara 168.000 liter solar, dan 237 tetmon atau tandon tempat penyimpanan yang kapasitasnya per tandon 1000 liter. Di TKP 3 masih dalam penyelidikan kepemilikan ditemukan 9 ton solar setara 9.000 liter solar ilegal. Total barang bukti dari ketiga lokasi mencapai 203.000 liter atau sama dengan 203 ton BBM solar ilegal yang diduga melanggar pasal 54 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas. Sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sehingga kerugian negara yang dialami akibat tindak pidana ini, kita sampaikan bahwa produksi mereka per tahun kurang lebih 40,194 miliar, kalikan 4 kali per minggu, per bulan, ya. Jadi total kurang lebih kerugian negara ada 160,7 miliar rupiah. Sini pernah ngomong tama. Mobil ini. Gaplok aja. Masih bray.
Sebanyak 3 gudang BBM ilegal di Desa Sukajaya, Lempasing, Pesawaran, Lampung digerebek oleh pihak kepolisian. Dari penggeledahan tersebut, polisi menyita sebanyak 203 ton liter solar BBM oplosan. Polisi juga mengamankan puluhan orang yang terkait dengan produksi BBM ilegal ini. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat sore Bayu, bisa dilaporkan bagaimana awal mula pengungkapan pengolahan BBM ilegal di Pesawaran, Lampung ini? Ya, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya Polda Lampung mendapatkan instruksi dari pimpinan yang mana Polda Lampung mendapati adanya dugaan oplosan BBM jenis solar yang berada di Desa Lempasing, Kabupaten Pesawaran, yang mana BBM solar tersebut yang dioplos diamankan oleh petugas semalam pada hari Rabu malam hari, dan pada hari ini pengungkapan kepada awak media. Begitu rekan. Baik, dari pengungkapan tersebut ada puluhan orang yang ditangkap. Lalu berapa jumlah totalnya dan juga apakah polisi ini turut mengamankan para pemilik gudang? Ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Elvi Asegaf selaku Kapolda Lampung, pihaknya mengungkapkan ada sebanyak 32 orang yang diamankan, yang mana beberapa diantaranya ya ini supir, kernet, kemudian pekerja yang berada di dalam gudang solar BBM tersebut. Dan Kapolda Lampung juga mengatakan bahwasannya pihaknya akan terus melakukan penyelidikan terkait dugaan BBM solar tersebut. Begitu rekan. Baik, ada 3 TKP yang digerebek, kemudian polisi menyita ada ratusan ton liter solar. Lalu apakah para pemilik gudang ini saling berkaitan satu sama lain, Bayu? Ya, dijelaskan oleh Kapolda juga bahwasannya ketiganya ada keterkaitan karena wilayah tersebut berdekatan, dan ada satu gudang yang sampai saat ini masih dilakukan penyelidikan karena di gudang ketiga tersebut tim dari Ditreskrim Sus Polda Lampung belum menangkap para pelaku tersebut. Hanya disita beberapa liter ataupun terkait BBM solar tersebut, yang mana berdasarkan keterangan Kapolda Lampung juga bahwa untuk ketiga gudang tersebut, yang mana gudang H yang pemilik H ini sudah beroperasi 6 bulan, kemudian gudang Y telah beroperasi sejak 2024, dan gudang tersebut dan kemudian gudang ketiga itu hanya disita sebanyak 9 ton solar atau 9.000 liter solar ilegal tersebut. Dengan total barang bukti yang diamankan dari 3 TKP atau gudang tersebut ada sebanyak 203 liter atau 203 ton solar oplosan ilegal. Dan para mafia solar ini telah memproduksi per tahun sebesar 40,194 miliar dan dikalikan 4 kali per bulan. Begitu rekan. Baik, ada ratusan ton liter solar yang diproduksi. Lalu sebenarnya sudah berapa lama gudang tersebut beroperasi dan juga kemana pelaku ini menyalurkan BBM yang mereka produksi? Ya, tadi berdasarkan keterangan dari Kapolda juga, untuk para pelaku ini saat ini masih dilakukan penyelidikan lebih dalam, dan 2 orang pemilik H dan I juga sudah ditangkap, dan 32 orang tersebut sudah diamankan oleh tim penyidik dari gudang milik H dan Y tersebut. Dugaan terkait kemana solar tersebut didistribusikan, namun saat ini kepolisian masih terus melakukan penyelidikan. Namun yang pasti bahan baku atau bahan yang digunakan untuk pengoplosan tersebut dari
wilayah Sekayu, Sumatera Selatan. Kemudian di bleaching di lokasi kejadian, lokasi tempat pengoplosan tersebut, dan hingga dijual ke daerah lainnya. Namun saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih dalam. Begitu rekan. Baik, selain kepolisian, apakah terkait dengan pengungkapan ini ada respon dari pihak lain seperti Pertamina, seperti itu, Bayu? Iya, Pertamina juga tadi menyampaikan, yakni diwakilkan oleh Sales Branch Manager atau SBM Lampung 2, full Pertamina Patraniaga, Rainer Bontong. Pihak Pertamina mengungkapkan terima kasih kepada Polda Lampung untuk pengungkapan tersebut, dan bila kasus tersebut dinyatakan benar-benar bersalah, maka paling parah untuk sanksi yakni pemutusan penyaluran hingga pemutusan hubungan usaha. Begitu rekan. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Lampung Bayu Saputra melaporkan terkait dengan produksi BBM ilegal di Pesawaran. Selamat bertugas kembali. TKP 3 gudang. Kami sampaikan bahwa di TKP 1 gudang milik saudara H beroperasi kurang lebih 6 bulan, telah diamankan 26 pekerja termasuk sopir dan kernet. Ditemukan 26 ton solar setara 26.000 liter solar hasil olahan minyak Chong Sekayu dengan proses bleaching serta 3 unit kapal pengangkut. Di TKP 2, yaitu gudang milik saudara Y, beroperasi sejak 2024, digunakan untuk menampung solar dari pengecoran SPBU, diamankan 6 pekerja, ditemukan 168 ton solar setara 168.000 liter solar, dan 237 tetmon atau tandon tempat penyimpanan yang kapasitasnya per tandon 1.000 liter. Di TKP 3 masih dalam penyelidikan kepemilikan ditemukan 9 ton solar setara 9.000 liter solar ilegal. Total barang bukti dari ketiga lokasi mencapai 203.000 liter atau sama dengan 203 ton BBM solar ilegal yang diduga melanggar pasal 54 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas. Sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sehingga kerugian negara yang dialami akibat tindak pidana ini, kita sampaikan bahwa produksi mereka per tahun kurang lebih 40,194 miliar, kalikan 4 kali per minggu, per bulan, ya. Jadi total kurang lebih kerugian negara ada 160,7 miliar rupiah. Kasi naman ang ulang tama. Bakit? Mobilannya. Gaplok aja. Masih dry. Sebanyak 3 gudang BBM ilegal di Desa Sukajaya, Lempasing, Pesawaran, Lampung digerebek oleh pihak kepolisian. Dari penggeledahan tersebut, polisi menyita sebanyak 203 ton liter solar BBM oplosan. Polisi juga mengamankan puluhan orang yang terkait dengan produksi BBM ilegal ini. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat sore Bayu, bisa dilaporkan bagaimana awal mula pengungkapan pengolahan BBM ilegal di Pesawaran, Lampung ini? Ya, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya Polda Lampung mendapatkan instruksi dari pimpinan yang mana Polda Lampung mendapati adanya dugaan
oplosan BBM jenis solar yang berada di Desa Lempasing, Kabupaten Pesawaran, yang mana BBM solar tersebut yang dioplos diamankan oleh petugas semalam pada hari Rabu malam hari, dan pada hari ini pengungkapan kepada awak media. Begitu rekan. Baik, dari pengungkapan tersebut ada puluhan orang yang ditangkap. Lalu berapa jumlah totalnya dan juga apakah polisi ini turut mengamankan para pemilik gudang? Ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Elvi Asegaf selaku Kapolda Lampung, pihaknya mengungkapkan ada sebanyak 32 orang yang diamankan, yang mana beberapa diantaranya ya ini supir, kernet, kemudian pekerja yang berada di dalam gudang solar BBM tersebut. Dan Kapolda Lampung juga mengatakan bahwasannya pihaknya akan terus melakukan penyelidikan terkait dugaan BBM solar tersebut. Begitu rekan. Baik, ada 3 TKP yang digerebek, kemudian polisi menyita ada ratusan ton liter solar. Lalu apakah para pemilik gudang ini saling berkaitan satu sama lain, Bayu? Ya, dijelaskan oleh Kapolda juga bahwasannya ketiganya ada keterkaitan karena wilayah tersebut berdekatan, dan ada satu gudang yang sampai saat ini masih dilakukan penyelidikan karena di gudang ketiga tersebut tim dari Ditreskrim Sus Polda Lampung belum menangkap para pelaku tersebut. Hanya disita beberapa liter ataupun terkait BBM solar tersebut, yang mana berdasarkan keterangan Kapolda Lampung juga bahwa untuk ketiga gudang tersebut, yang mana gudang H yang pemilik H ini sudah beroperasi 6 bulan, kemudian gudang Y telah beroperasi sejak 2024, dan gudang tersebut dan kemudian gudang ketiga itu hanya disita sebanyak 9 ton solar atau 9.000 liter solar ilegal tersebut. Dengan total barang bukti yang diamankan dari 3 TKP atau gudang tersebut ada sebanyak 203 liter atau 203 ton solar oplosan ilegal. Dan para mafia solar ini telah memproduksi per tahun sebesar 40,194 miliar dan dikalikan 4 kali per bulan. Begitu rekan. Baik, ada ratusan ton liter solar yang diproduksi. Lalu sebenarnya sudah berapa lama gudang tersebut beroperasi dan juga kemana pelaku ini menyalurkan BBM yang mereka produksi? Ya, tadi berdasarkan keterangan dari Kapolda juga, untuk para pelaku ini saat ini masih dilakukan penyelidikan lebih dalam, dan 2 orang pemilik H dan I juga sudah ditangkap, dan 32 orang tersebut sudah diamankan oleh tim penyidik dari gudang milik H dan Y tersebut. Dugaan terkait kemana solar tersebut didistribusikan, namun saat ini kepolisian masih terus melakukan penyelidikan. Namun yang pasti bahan baku atau bahan yang digunakan untuk pengoplosan tersebut dari wilayah Sekayu, Sumatera Selatan. Kemudian di bleaching di lokasi kejadian, lokasi tempat pengoplosan tersebut, dan hingga dijual ke daerah lainnya. Namun saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih dalam. Begitu rekan. Baik, selain kepolisian, apakah terkait dengan pengungkapan ini ada respon dari pihak lain seperti Pertamina, seperti itu, Bayu? Iya, Pertamina juga tadi menyampaikan, yakni diwakilkan oleh Sales Branch Manager atau SBM Lampung 2, full Pertamina, Patraniaga, Rainer, Bontong. Pihak Pertamina mengungkapkan
terima kasih kepada Polda Lampung untuk pengungkapan tersebut dan bila kasus tersebut dinyatakan benar-benar bersalah, maka paling parah untuk sanksi yakni pemutusan penyaluran hingga pemutusan hubungan usaha. Begitu rekan. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Lampung Bayu Saputra melaporkan terkait dengan produksi BBM ilegal di Pesawaran. Selamat bertugas kembali. TKP 3 gudang. Kami sampaikan bahwa di TKP 1 gudang milik saudara H beroperasi kurang lebih 6 bulan, telah diamankan 26 pekerja termasuk sopir dan kernet. Ditemukan 26 ton solar setara 26.000 liter solar hasil olahan minyak cong kayu dengan proses leaching serta 3 unit kapal pengangkut. Di TKP 2 yaitu gudang milik saudara Y beroperasi sejak 2024, digunakan untuk menampung solar dari pengecoran SPBU. Diamankan 6 pekerja, ditemukan 168 ton solar setara 168.000 liter solar dan 237 tetmon atau tandon tempat penyimpanan yang kapasitasnya per tandon 1.000 liter. Di TKP 3 masih dalam penyelidikan kepemilikan ditemukan 9 ton solar setara 9.000 liter solar ilegal. Total barang bukti dari ketiga lokasi mencapai 203.000 liter atau sama dengan 203 ton BBM solar ilegal yang diduga melanggar pasal 54 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas. Sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sehingga kerugian negara yang dialami akibat tindak pidana ini, kita sampaikan bahwa produksi mereka per tahun kurang lebih 40,194 miliar, kalikan 4 kali per minggu, per bulan, ya. Jadi total kurang lebih kerugian negara ada 160,7 miliar rupiah. Masih penumpang utama. Pak, gaplok aja. Masih Bray. Sebanyak 3 gudang BBM ilegal di Desa Sukajaya, Lempasing, Pesawaran, Lampung digerebek oleh pihak kepolisian. Dari penggeledahan tersebut, polisi menyita sebanyak 203 ton liter solar BBM oplosan. Polisi juga mengamankan puluhan orang yang terkait dengan produksi BBM ilegal ini. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat sore Bayu, bisa dilaporkan bagaimana awal mula pengungkapan pengolahan BBM ilegal di Pesawaran, Lampung ini? Ya, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya Polda Lampung mendapatkan instruksi dari pimpinan yang mana Polda Lampung mendapati adanya dugaan oplosan BBM jenis solar yang berada di Desa Lempasing, Kabupaten Pesawaran, yang mana BBM solar tersebut yang dioplos diamankan oleh petugas semalam pada hari Rabu malam hari dan pada hari ini pengungkapan kepada awak media. Begitu rekan. Baik, dari pengungkapan tersebut ada puluhan orang yang ditangkap. Lalu berapa jumlah totalnya dan juga apakah polisi ini turut mengamankan para pemilik gudang? Ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol
Elvi Assegaf selaku Kapolda Lampung, pihaknya mengungkapkan ada sebanyak 32 orang yang diamankan, yang mana beberapa diantaranya ya ini supir, kernet, kemudian pekerja yang berada di dalam gudang solar BBM tersebut. Dan Kapolda Lampung juga mengatakan bahwasannya pihaknya akan terus melakukan penyelidikan terkait dugaan BBM solar tersebut. Begitu rekan. Baik, ada 3 TKP yang digerebek, kemudian polisi menyita ada ratusan ton liter solar. Lalu, apakah para pemilik gudang ini saling berkaitan satu sama lain, Bayu? Ya, dijelaskan oleh Kapolda juga bahwasannya ketiganya ada keterkaitan karena wilayah tersebut berdekatan, dan ada satu gudang yang sampai saat ini masih dilakukan penyelidikan karena di gudang ketiga tersebut tim dari Ditreskrim Sus Polda Lampung belum menangkap para pelaku tersebut. Hanya disita beberapa liter ataupun terkait BBM solar tersebut, yang mana berdasarkan keterangan Kapolda Lampung juga bahwa untuk ketiga gudang tersebut, yang mana gudang H yang pemilik H ini sudah beroperasi 6 bulan, kemudian gudang Y telah beroperasi sejak 2024, dan gudang tersebut dan kemudian gudang ketiga itu hanya disita sebanyak 9 ton solar atau 9.000 liter solar ilegal tersebut. Dengan total barang bukti yang diamankan dari 3 TKP atau gudang tersebut ada sebanyak 203 liter atau 203 ton solar oplosan ilegal. Dan para mafia solar ini telah memproduksi per tahun sebesar 40,194 miliar dan dikalikan 4 kali per bulan. Begitu rekan. Baik, ada ratusan ton liter solar yang diproduksi. Lalu sebenarnya sudah berapa lama gudang tersebut beroperasi dan juga kemana pelaku ini menyalurkan BBM yang mereka produksi? Ya, tadi berdasarkan keterangan dari Kapolda juga, untuk para pelaku ini saat ini masih dilakukan penyelidikan lebih dalam, dan 2 orang pemilik H dan I juga sudah ditangkap, dan 32 orang tersebut sudah diamankan oleh tim penyidik dari gudang milik H dan Y tersebut. Dugaan terkait kemana solar tersebut didistribusikan, namun saat ini kepolisian masih terus melakukan penyelidikan. Namun yang pasti bahan baku atau bahan yang digunakan untuk pengoplosan tersebut dari wilayah Sekayu, Sumatera Selatan. Kemudian di bleaching di lokasi kejadian, lokasi tempat pengoplosan tersebut, dan hingga dijual ke daerah lainnya. Namun saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih dalam. Begitu rekan. Baik, selain kepolisian, apakah terkait dengan pengungkapan ini ada respon dari pihak lain seperti Pertamina, seperti itu, Bayu? Iya, Pertamina juga tadi menyampaikan, yakni diwakilkan oleh Sales Branch Manager atau SBM Lampung 2, full Pertamina Patraniaga, Rainer Bontong. Pihak Pertamina mengungkapkan terima kasih kepada Polda Lampung untuk pengungkapan tersebut, dan bila kasus tersebut dinyatakan benar-benar bersalah, maka paling parah untuk sanksi yakni pemutusan penyaluran hingga pemutusan hubungan usaha. Begitu rekan. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Lampung Bayu Saputra melaporkan terkait dengan produksi BBM ilegal di Pesawaran. Selamat bertugas kembali. TKP 3 gudang. Kami sampaikan bahwa di TKP 1 gudang milik saudara H beroperasi kurang lebih 6 bulan, telah diamankan 26 pekerja termasuk sopir dan kernet,
ditemukan 26 ton solar setara 26.000 liter solar hasil olahan minyak cong sekayu dengan proses leaching serta 3 unit kapal pengangkut. Di TKP 2, yaitu gudang milik saudara Y, beroperasi sejak 2024, digunakan untuk menampung solar dari pengecoran SPBU, diamankan 6 pekerja, ditemukan 168 ton solar setara 168.000 liter solar, dan 237 tetmon atau tandon tempat penyimpanan yang kapasitasnya per tandon 1.000 liter. Di TKP 3 masih dalam penyelidikan kepemilikan ditemukan 9 ton solar setara 9.000 liter solar ilegal. Total barang bukti dari ketiga lokasi mencapai 203.000 liter atau sama dengan 203 ton BBM solar ilegal yang diduga melanggar pasal 54 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas. Sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sehingga kerugian negara yang dialami akibat tindak pidana ini, kita sampaikan bahwa produksi mereka per tahun kurang lebih 40,194 miliar, kalikan 4 kali per minggu, per bulan, ya. Jadi total kurang lebih kerugian negara ada 160,7 miliar rupiah. Kasi ka nang tama. Bakit? Mobilan nih. Gaplok aja. Masih dry. Sebanyak 3 gudang BBM ilegal di Desa Sukajaya, Lempasing, Pesawaran, Lampung digerebek oleh pihak kepolisian. Dari penggeledahan tersebut, polisi menyita sebanyak 203 ton liter solar BBM oplosan. Polisi juga mengamankan puluhan orang yang terkait dengan produksi BBM ilegal ini. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat sore Bayu, bisa dilaporkan bagaimana awal mula pengungkapan pengolahan BBM ilegal di Pesawaran, Lampung ini? Ya, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya Polda Lampung mendapatkan instruksi dari pimpinan yang mana Polda Lampung mendapati adanya dugaan oplosan BBM jenis solar yang berada di Desa Lempasing, Kabupaten Pesawaran, yang mana BBM solar tersebut yang dioplos diamankan oleh petugas semalam pada hari Rabu malam hari, dan pada hari ini pengungkapan kepada awak media. Begitu rekan. Baik, dari pengungkapan tersebut ada puluhan orang yang ditangkap. Lalu berapa jumlah totalnya dan juga apakah polisi ini turut mengamankan para pemilik gudang? Ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Elvi Asegaf selaku Kapolda Lampung, pihaknya mengungkapkan ada sebanyak 32 orang yang diamankan, yang mana beberapa diantaranya ya ini supir, kernet, kemudian pekerja yang berada di dalam gudang solar BBM tersebut. Dan Kapolda Lampung juga mengatakan bahwasannya pihaknya akan terus melakukan penyelidikan terkait dugaan BBM solar tersebut. Begitu rekan. Baik, ada 3 TKP yang digerebek, kemudian polisi menyita ada ratusan
ton liter solar. Lalu apakah para pemilik gudang ini saling berkaitan satu sama lain, Bayu? Ya, dijelaskan oleh Kapolda juga bahwasannya ketiganya ada keterkaitan karena wilayah tersebut berdekatan dan ada satu gudang yang sampai saat ini masih dilakukan penyelidikan karena di gudang ketiga tersebut tim dari Ditreskrim Sus Polda Lampung belum menangkap para pelaku tersebut. Hanya disita beberapa liter ataupun terkait BBM solar tersebut, yang mana berdasarkan keterangan Kapolda Lampung juga bahwa untuk ketiga gudang tersebut, yang mana gudang H yang pemilik H ini sudah beroperasi 6 bulan, kemudian gudang Y telah beroperasi sejak 2024 dan gudang tersebut dan kemudian gudang ketiga itu hanya disita sebanyak 9 ton solar atau 9.000 liter solar ilegal tersebut. Dengan total barang bukti yang diamankan dari 3 TKP atau gudang tersebut ada sebanyak 203 liter atau 203 ton solar oplosan ilegal. Dan para mafia solar ini telah memproduksi per tahun sebesar 40,194 miliar dan dikalikan 4 kali per bulan. Begitu rekan. Baik, ada ratusan ton liter solar yang diproduksi. Lalu sebenarnya sudah berapa lama gudang tersebut beroperasi dan juga kemana pelaku ini menyalurkan BBM yang mereka produksi? Ya, tadi berdasarkan keterangan dari Kapolda juga untuk para pelaku ini saat ini masih dilakukan penyelidikan lebih dalam dan 2 orang pemilik H dan I juga sudah ditangkap dan 32 orang tersebut sudah diamankan oleh tim penyidik dari gudang milik H dan Y tersebut. Dugaan terkait kemana solar tersebut didistribusikan, namun saat ini kepolisian masih terus melakukan penyelidikan. Namun yang pasti bahan baku atau bahan yang digunakan untuk pengoplosan tersebut dari wilayah Sekayu, Sumatera Selatan. Kemudian di bleaching di lokasi kejadian, lokasi tempat pengoplosan tersebut, dan hingga dijual ke daerah lainnya. Namun saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih dalam. Begitu rekan. Baik, selain kepolisian, apakah terkait dengan pengungkapan ini ada respon dari pihak lain seperti Pertamina, seperti itu Bayu? Iya, Pertamina juga tadi menyampaikan, yakni diwakilkan oleh Sales Branch Manager atau SBM Lampung 2, full Pertamina, Patraniaga, Rainer, Bontong. Pihak Pertamina mengungkapkan terima kasih kepada Polda Lampung untuk pengungkapan tersebut dan bila kasus tersebut dinyatakan benar-benar bersalah, maka paling parah untuk sanksi yakni pemutusan penyaluran hingga pemutusan hubungan usaha. Begitu rekan. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Lampung Bayu Saputra melaporkan terkait dengan produksi BBM ilegal di Pesawaran. Selamat bertugas kembali. TKP 3 gudang. Kami sampaikan bahwa di TKP 1 gudang milik saudara H beroperasi kurang lebih 6 bulan, telah diamankan 26 pekerja termasuk sopir dan kernet. Ditemukan 26 ton solar setara 26.000 liter solar hasil olahan minyak Cong Sekayu dengan proses bleaching serta 3 unit kapal pengangkut. Di TKP 2, yaitu gudang milik saudara Y, beroperasi sejak 2024, digunakan untuk menampung solar dari pengecoran SPBU, diamankan 6 pekerja, ditemukan 168 ton solar setara 168.000 liter solar, dan 237 tetmon
atau tandon tempat penyimpanan yang kapasitasnya per tandon 1000 liter. Di TKP 3 masih dalam penyelidikan kepemilikan ditemukan 9 ton solar setara 9.000 liter solar ilegal. Total barang bukti dari ketiga lokasi mencapai 203.000 liter atau sama dengan 203 ton BBM solar ilegal yang diduga melanggar pasal 54 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas. Sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sehingga kerugian negara yang dialami akibat tindak pidana ini, kita sampaikan bahwa produksi mereka per tahun kurang lebih 40,194 miliar, kalikan 4 kali per minggu, per bulan, ya. Jadi total kurang lebih kerugian negara ada 160,7 miliar rupiah. Sini baru ngomong tama. Pak, gaplok aja. Masih Bray. Sebanyak 3 gudang BBM ilegal di Desa Sukajaya, Lempasing, Pesawaran, Lampung digerebek oleh pihak kepolisian. Dari penggeledahan tersebut, polisi menyita sebanyak 203 ton liter solar BBM oplosan. Polisi juga mengamankan puluhan orang yang terkait dengan produksi BBM ilegal ini. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat sore Bayu, bisa dilaporkan bagaimana awal mula pengungkapan pengolahan BBM ilegal di Pesawaran, Lampung ini? Ya, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya Polda Lampung mendapatkan instruksi dari pimpinan yang mana Polda Lampung mendapati adanya dugaan oplosan BBM jenis solar yang berada di Desa Lempasing, Kabupaten Pesawaran, yang mana BBM solar tersebut yang dioplos diamankan oleh petugas semalam pada hari Rabu malam hari, dan pada hari ini pengungkapan kepada awak media. Begitu rekan. Baik, dari pengungkapan tersebut ada puluhan orang yang ditangkap. Lalu berapa jumlah totalnya dan juga apakah polisi ini turut mengamankan para pemilik gudang? Ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Elvi Asegaf selaku Kapolda Lampung, pihaknya mengungkapkan ada sebanyak 32 orang yang diamankan, yang mana beberapa diantaranya ya ini supir, kernet, kemudian pekerja yang berada di dalam gudang solar BBM tersebut. Dan Kapolda Lampung juga mengatakan bahwasannya pihaknya akan terus melakukan penyelidikan terkait dugaan BBM solar tersebut. Begitu rekan. Baik, ada 3 TKP yang digerebek, kemudian polisi menyita ada ratusan ton liter solar. Lalu apakah para pemilik gudang ini saling berkaitan satu sama lain, Bayu? Ya, dijelaskan oleh Kapolda juga bahwasannya ketiganya ada keterkaitan karena wilayah tersebut berdekatan, dan ada satu gudang yang sampai saat ini masih dilakukan penyelidikan karena di gudang ketiga tersebut tim dari Ditreskrim Sus Polda Lampung belum menangkap para pelaku tersebut. Hanya disita beberapa liter ataupun terkait BBM solar tersebut, yang mana berdasarkan keterangan Kapolda Lampung juga
untuk ketiga gudang tersebut, yang mana gudang H yang pemilik H ini sudah beroperasi 6 bulan. Kemudian gudang Y telah beroperasi sejak 2024, dan gudang tersebut dan kemudian gudang ketiga itu hanya disita sebanyak 9 ton solar atau 9.000 liter solar ilegal tersebut. Dengan total barang bukti yang diamankan dari 3 TKP atau gudang tersebut ada sebanyak 203 liter atau 203 ton solar oplosan ilegal. Dan para mafia solar ini telah memproduksi per tahun sebesar 40,194 miliar dan dikalikan 4 kali per bulan. Begitu rekan. Baik, ada ratusan ton liter solar yang diproduksi. Lalu sebenarnya sudah berapa lama gudang tersebut beroperasi dan juga kemana pelaku ini menyalurkan BBM yang mereka produksi? Ya, tadi berdasarkan keterangan dari Kapolda juga, untuk para pelaku ini saat ini masih dilakukan penyelidikan lebih dalam, dan 2 orang pemilik H dan I juga sudah ditangkap, dan 32 orang tersebut sudah diamankan oleh tim penyidik dari gudang milik H dan Y tersebut. Dugaan terkait kemana solar tersebut didistribusikan, namun saat ini kepolisian masih terus melakukan penyelidikan. Namun yang pasti bahan baku atau bahan yang digunakan untuk pengoplosan tersebut dari wilayah Sekayu, Sumatera Selatan. Kemudian di bleaching di lokasi kejadian, lokasi tempat pengoplosan tersebut, dan hingga dijual ke daerah lainnya. Namun saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih dalam. Begitu rekan. Baik, selain kepolisian, apakah terkait dengan pengungkapan ini ada respon dari pihak lain seperti Pertamina, seperti itu, Bayu? Iya, Pertamina juga tadi menyampaikan, yakni diwakilkan oleh Sales Branch Manager atau SBM Lampung 2, full Pertamina Patraniaga, Rainer Bontong. Pihak Pertamina mengungkapkan terima kasih kepada Polda Lampung untuk pengungkapan tersebut, dan bila kasus tersebut dinyatakan benar-benar bersalah, maka paling parah untuk sanksi yakni pemutusan penyaluran hingga pemutusan hubungan usaha. Begitu rekan. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Lampung Bayu Saputra melaporkan terkait dengan produksi BBM ilegal di Pesawaran. Selamat bertugas kembali. TKP 3 gudang. Kami sampaikan bahwa di TKP 1 gudang milik saudara H beroperasi kurang lebih 6 bulan, telah diamankan 26 pekerja termasuk sopir dan kernet. Ditemukan 26 ton solar setara 26.000 liter solar hasil olahan minyak cong Sekayu dengan proses bleaching serta 3 unit kapal pengangkut. Di TKP 2, yaitu gudang milik saudara Y, beroperasi sejak 2024, digunakan untuk menampung solar dari pengecoran SPBU, diamankan 6 pekerja, ditemukan 168 ton solar setara 168.000 liter solar, dan 237 tetmon atau tandon tempat penyimpanan yang kapasitasnya per tandon 1.000 liter. Di TKP 3 masih dalam penyelidikan kepemilikan ditemukan 9 ton solar setara 9.000 liter solar ilegal. Total barang bukti dari ketiga lokasi mencapai 203.000 liter atau sama dengan 203 ton BBM solar ilegal yang diduga melanggar pasal 54 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas. Sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
Sehingga kerugian negara yang dialami akibat tindak pidana ini, kita sampaikan bahwa produksi mereka per tahun kurang lebih 40,194 miliar, kalikan 4 kali per minggu, per bulan, ya. Jadi total kurang lebih kerugian negara ada 160,7 miliar rupiah. Kasih ka ng ulang tama. Bakit? Mobilan nih. Gaplok aja. Ah, masih Bray. Sebanyak 3 gudang BBM ilegal di Desa Sukajaya, Lempasing, Pesawaran, Lampung digerebek oleh pihak kepolisian. Dari penggeledahan tersebut, polisi menyita sebanyak 203 ton liter solar BBM oplosan. Polisi juga mengamankan puluhan orang yang terkait dengan produksi BBM ilegal ini. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat sore Bayu, bisa dilaporkan bagaimana awal mula pengungkapan pengolahan BBM ilegal di Pesawaran, Lampung ini? Ya, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya Polda Lampung mendapatkan instruksi dari pimpinan yang mana Polda Lampung mendapati adanya dugaan oplosan BBM jenis solar yang berada di Desa Lempasing, Kabupaten Pesawaran, yang mana BBM solar tersebut yang dioplos diamankan oleh petugas semalam pada hari Rabu malam hari, dan pada hari ini pengungkapan kepada awak media. Begitu rekan. Baik, dari pengungkapan tersebut ada puluhan orang yang ditangkap. Lalu berapa jumlah totalnya, dan juga apakah polisi ini turut mengamankan para pemilik gudang? Ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Elvi Asegaf selaku Kapolda Lampung, pihaknya mengungkapkan ada sebanyak 32 orang yang diamankan, yang mana beberapa diantaranya ya ini supir, kernet, kemudian pekerja yang berada di dalam gudang solar BBM tersebut. Dan Kapolda Lampung juga mengatakan bahwasannya pihaknya akan terus melakukan penyelidikan terkait dugaan BBM solar tersebut. Begitu rekan. Baik, ada 3 TKP yang digerebek, kemudian polisi menyita ada ratusan ton liter solar. Lalu apakah para pemilik gudang ini saling berkaitan satu sama lain, Bayu? Ya, dijelaskan oleh Kapolda juga bahwasannya ketiganya ada keterkaitan karena wilayah tersebut berdekatan, dan ada satu gudang yang sampai saat ini masih dilakukan penyelidikan karena di gudang ketiga tersebut tim dari Ditreskrim Sus Polda Lampung belum menangkap para pelaku tersebut. Hanya disita beberapa liter ataupun terkait BBM solar tersebut, yang mana berdasarkan keterangan Kapolda Lampung juga bahwa untuk ketiga gudang tersebut, yang mana gudang H yang pemilik H ini sudah beroperasi 6 bulan, kemudian gudang Y telah beroperasi sejak 2024, dan gudang tersebut dan kemudian gudang ketiga itu hanya disita sebanyak 9 ton solar atau 9.000 liter solar ilegal tersebut. Dengan total barang bukti yang diamankan dari 3 TKP atau gudang tersebut ada sebanyak 203 liter atau 203 ton solar oplosan ilegal.
dan para mafia solar ini telah memproduksi per tahun sebesar 40,194 miliar dan dikalikan 4 kali per bulan. Begitu rekan. Baik, ada ratusan ton liter solar yang diproduksi. Lalu sebenarnya sudah berapa lama gudang tersebut beroperasi dan juga kemana pelaku ini menyalurkan BBM yang mereka produksi? Ya, tadi berdasarkan keterangan dari Kapolda juga untuk para pelaku ini saat ini masih dilakukan penyelidikan lebih dalam dan 2 orang pemilik H dan I juga sudah ditangkap dan 32 orang tersebut sudah diamankan oleh tim penyidik dari gudang milik H dan Y tersebut. Dugaan terkait kemana solar tersebut didistribusikan, namun saat ini kepolisian masih terus melakukan penyelidikan. Namun yang pasti bahan baku atau bahan yang digunakan untuk pengoplosan tersebut dari wilayah Sekayu, Sumatera Selatan. Kemudian di bleaching di lokasi kejadian, lokasi tempat pengoplosan tersebut, dan hingga dijual ke daerah lainnya. Namun saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih dalam. Begitu rekan. Baik, selain kepolisian, apakah terkait dengan pengungkapan ini ada respon dari pihak lain seperti Pertamina, seperti itu, Bayu? Iya, Pertamina juga tadi menyampaikan, yakni diwakilkan oleh Sales Branch Manager atau SBM Lampung 2, full Pertamina Patraniaga, Rainer Bontong. Pihak Pertamina mengungkapkan terima kasih kepada Polda Lampung untuk pengungkapan tersebut dan bila kasus tersebut dinyatakan benar-benar bersalah, maka paling parah untuk sanksi yakni pemutusan penyaluran hingga pemutusan hubungan usaha. Begitu rekan. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Lampung Bayu Saputra melaporkan terkait dengan produksi BBM ilegal di Pesawaran. Selamat bertugas kembali. TKP 3 gudang. Kami sampaikan bahwa di TKP 1 gudang milik saudara H beroperasi kurang lebih 6 bulan. Telah diamankan 26 pekerja, termasuk sopir dan kernet. Ditemukan 26 ton solar, setara 26.000 liter solar, hasil olahan minyak Chong Sekayu, dengan proses bleaching, serta 3 unit kapal pengangkut. Di TKP 2, yaitu gudang milik saudara Y, beroperasi sejak 2024, digunakan untuk menampung solar dari pengecoran SPBU, diamankan 6 pekerja, ditemukan 168 ton solar setara 168.000 liter solar, dan 237 tetmon atau tandon tempat penyimpanan yang kapasitasnya per tandon 1.000 liter. Di TKP 3 masih dalam penyelidikan kepemilikan ditemukan 9 ton solar setara 9.000 liter solar ilegal. Total barang bukti dari ketiga lokasi mencapai 203.000 liter atau sama dengan 203 ton BBM solar ilegal yang diduga melanggar pasal 54 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas. Sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sehingga kerugian negara yang dialami akibat tindak pidana ini, kita sampaikan bahwa produksi mereka per tahun kurang lebih 40,194 miliar, kalikan 4 kali per minggu, per bulan, ya. Jadi total kurang lebih kerugian negara ada 160,7 miliar rupiah. Kasi naman ang ulang tama. Bakit? Mobilan. Gaplok aja. Masih dry. Mau disiapkan bila
Sebanyak 3 gudang BBM ilegal di Desa Sukajaya, Lempasing, Pesawaran, Lampung digerebek oleh pihak kepolisian. Dari penggeledahan tersebut, polisi menyita sebanyak 203 ton liter solar BBM oplosan. Polisi juga mengamankan puluhan orang yang terkait dengan produksi BBM ilegal ini. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat sore Bayu, bisa dilaporkan bagaimana awal mula pengungkapan pengolahan BBM ilegal di Pesawaran, Lampung ini? Ya, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya Polda Lampung mendapatkan instruksi dari pimpinan yang mana Polda Lampung mendapati adanya dugaan oplosan BBM jenis solar yang berada di Desa Lempasing, Kabupaten Pesawaran, yang mana BBM solar tersebut yang dioplos diamankan oleh petugas semalam pada hari Rabu malam hari, dan pada hari ini pengungkapan kepada awak media. Begitu rekan. Baik, dari pengungkapan tersebut ada puluhan orang yang ditangkap. Lalu berapa jumlah totalnya dan juga apakah polisi ini turut mengamankan para pemilik gudang? Ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Elvi Asegaf selaku Kapolda Lampung, pihaknya mengungkapkan ada sebanyak 32 orang yang diamankan, yang mana beberapa diantaranya ya ini supir, kernet, kemudian pekerja yang berada di dalam gudang solar BBM tersebut. Dan Kapolda Lampung juga mengatakan bahwasannya pihaknya akan terus melakukan penyelidikan terkait dugaan BBM solar tersebut. Begitu rekan. Baik, ada 3 TKP yang digerebek, kemudian polisi menyita ada ratusan ton liter solar. Lalu apakah para pemilik gudang ini saling berkaitan satu sama lain, Bayu? Ya, dijelaskan oleh Kapolda juga bahwasannya ketiganya ada keterkaitan karena wilayah tersebut berdekatan, dan ada satu gudang yang sampai saat ini masih dilakukan penyelidikan karena di gudang ketiga tersebut tim dari Ditreskrim Sus Polda Lampung belum menangkap para pelaku tersebut. Hanya disita beberapa liter ataupun terkait BBM solar tersebut, yang mana berdasarkan keterangan Kapolda Lampung juga bahwa untuk ketiga gudang tersebut, yang mana gudang H yang pemilik H ini sudah beroperasi 6 bulan, kemudian gudang Y telah beroperasi sejak 2024, dan gudang tersebut dan kemudian gudang ketiga itu hanya disita sebanyak 9 ton solar atau 9.000 liter solar ilegal tersebut. Dengan total barang bukti yang diamankan dari 3 TKP atau gudang tersebut ada sebanyak 203 liter atau 203 ton solar oplosan ilegal. Dan para mafia solar ini telah memproduksi per tahun sebesar 40,194 miliar dan dikalikan 4 kali per bulan. Begitu rekan. Baik, ada ratusan ton liter solar yang diproduksi. Lalu sebenarnya sudah berapa lama gudang tersebut beroperasi dan juga kemana pelaku ini menyalurkan BBM yang mereka produksi? Ya, tadi berdasarkan keterangan dari Kapolda juga, untuk para pelaku ini saat ini masih dilakukan penyelidikan lebih dalam, dan 2 orang pemilik H dan I juga sudah ditangkap, dan 32 orang tersebut sudah diamankan oleh tim penyidik dari gudang milik H dan Y tersebut. Dugaan terkait kemana solar tersebut didistribusikan, namun saat ini kepolisian masih terus melakukan penyelidikan. Namun yang pasti bahan baku atau bahan yang digunakan untuk pengoplosan tersebut dari
wilayah Sekayu, Sumatera Selatan. Kemudian di bleaching di lokasi kejadian, lokasi tempat pengoplosan tersebut, dan hingga dijual ke daerah lainnya. Namun saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih dalam. Begitu rekan. Baik, selain kepolisian, apakah terkait dengan pengungkapan ini ada respon dari pihak lain seperti Pertamina, seperti itu, Bayu? Iya, Pertamina juga tadi menyampaikan, yakni diwakilkan oleh Sales Branch Manager atau SBM Lampung 2, full Pertamina, Patraniaga, Rainer, Bontong. Pihak Pertamina mengungkapkan terima kasih kepada Polda Lampung untuk pengungkapan tersebut, dan bila kasus tersebut dinyatakan benar-benar bersalah, maka paling parah untuk sanksi yakni pemutusan penyaluran hingga pemutusan hubungan usaha. Begitu rekan. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Lampung Bayu Saputra melaporkan terkait dengan produksi BBM ilegal di Pesawaran. Selamat bertugas kembali. TKP 3 gudang. Kami sampaikan bahwa di TKP 1 gudang milik saudara H beroperasi kurang lebih 6 bulan, telah diamankan 26 pekerja termasuk sopir dan kernet. Ditemukan 26 ton solar setara 26.000 liter solar hasil olahan minyak Cong Sekayu dengan proses bleaching serta 3 unit kapal pengangkut. Di TKP 2, yaitu gudang milik saudara Y, beroperasi sejak 2024, digunakan untuk menampung solar dari pengecoran SPBU, diamankan 6 pekerja, ditemukan 168 ton solar setara 168.000 liter solar, dan 237 tetmon atau tandon tempat penyimpanan yang kapasitasnya per tandon 1.000 liter. Di TKP 3 masih dalam penyelidikan kepemilikan ditemukan 9 ton solar setara 9.000 liter solar ilegal. Total barang bukti dari ketiga lokasi mencapai 203.000 liter atau sama dengan 203 ton BBM solar ilegal yang diduga melanggar pasal 54 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sehingga kerugian negara yang dialami akibat tindak pidana ini, kita sampaikan bahwa produksi mereka per tahun kurang lebih 40,194 miliar, kalikan 4 kali per minggu, per bulan, ya. Jadi total kurang lebih kerugian negara ada 160,7 miliar rupiah. Kasih depan ngomong tama. Pak, Mobilannya. gaplok aja. Masih Bray. Sebanyak 3 gudang BBM ilegal di Desa Sukajaya, Lempasing, Pesawaran, Lampung digerebek oleh pihak kepolisian. Dari penggeledahan tersebut, polisi menyita sebanyak 203 ton liter solar BBM oplosan. Polisi juga mengamankan puluhan orang yang terkait dengan produksi BBM ilegal ini. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat sore Bayu, bisa dilaporkan bagaimana awal mula pengungkapan pengolahan BBM ilegal di Pesawaran, Lampung ini? Ya, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya Polda Lampung mendapatkan instruksi dari pimpinan yang mana Polda Lampung mendapati adanya dugaan
oplosan BBM jenis solar yang berada di Desa Lempasing, Kabupaten Pesawaran, yang mana BBM solar tersebut yang dioplos diamankan oleh petugas semalam pada hari Rabu malam hari, dan pada hari ini pengungkapan kepada awak media. Begitu rekan. Baik, dari pengungkapan tersebut ada puluhan orang yang ditangkap. Lalu berapa jumlah totalnya dan juga apakah polisi ini turut mengamankan para pemilik gudang? Ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Elvi Asegaf selaku Kapolda Lampung, pihaknya mengungkapkan ada sebanyak 32 orang yang diamankan, yang mana beberapa diantaranya ya ini supir, kernet, kemudian pekerja yang berada di dalam gudang solar BBM tersebut. Dan Kapolda Lampung juga mengatakan bahwasannya pihaknya akan terus melakukan penyelidikan terkait dugaan BBM solar tersebut. Begitu rekan. Baik, ada 3 TKP yang digerebek, kemudian polisi menyita ada ratusan ton liter solar. Lalu apakah para pemilik gudang ini saling berkaitan satu sama lain, Bayu? Ya, dijelaskan oleh Kapolda juga bahwasannya ketiganya ada keterkaitan karena wilayah tersebut berdekatan, dan ada satu gudang yang sampai saat ini masih dilakukan penyelidikan karena di gudang ketiga tersebut tim dari Ditreskrim Sus Polda Lampung belum menangkap para pelaku tersebut. Hanya disita beberapa liter ataupun terkait BBM solar tersebut, yang mana berdasarkan keterangan Kapolda Lampung juga bahwa untuk ketiga gudang tersebut, yang mana gudang H yang pemilik H ini sudah beroperasi 6 bulan, kemudian gudang Y telah beroperasi sejak 2024, dan gudang tersebut dan kemudian gudang ketiga itu hanya disita sebanyak 9 ton solar atau 9.000 liter solar ilegal tersebut. Dengan total barang bukti yang diamankan dari 3 TKP atau gudang tersebut ada sebanyak 203 liter atau 203 ton solar oplosan ilegal. Dan para mafia solar ini telah memproduksi per tahun sebesar 40,194 miliar dan dikalikan 4 kali per bulan. Begitu rekan. Baik, ada ratusan ton liter solar yang diproduksi. Lalu sebenarnya sudah berapa lama gudang tersebut beroperasi dan juga kemana pelaku ini menyalurkan BBM yang mereka produksi? Ya, tadi berdasarkan keterangan dari Kapolda juga, untuk para pelaku ini saat ini masih dilakukan penyelidikan lebih dalam, dan 2 orang pemilik H dan I juga sudah ditangkap, dan 32 orang tersebut sudah diamankan oleh tim penyidik dari gudang milik H dan Y tersebut. Dugaan terkait kemana solar tersebut didistribusikan, namun saat ini kepolisian masih terus melakukan penyelidikan. Namun yang pasti bahan baku atau bahan yang digunakan untuk pengoplosan tersebut dari wilayah Sekayu, Sumatera Selatan. Kemudian di bleaching di lokasi kejadian, lokasi tempat pengoplosan tersebut, dan hingga dijual ke daerah lainnya. Namun saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih dalam. Begitu rekan. Baik, selain kepolisian, apakah terkait dengan pengungkapan ini ada respon dari pihak lain seperti Pertamina, seperti itu, Bayu? Iya, Pertamina juga tadi menyampaikan, yakni diwakilkan oleh Sales Branch Manager atau SBM Lampung 2, full Pertamina, Patraniaga, Rainer, Bontong. Pihak Pertamina mengungkapkan
terima kasih kepada Polda Lampung untuk pengungkapan tersebut dan bila kasus tersebut dinyatakan benar-benar bersalah, maka paling parah untuk sanksi yakni pemutusan penyaluran hingga pemutusan hubungan usaha. Begitu rekan. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Lampung Bayu Saputra melaporkan terkait dengan produksi BBM ilegal di Pesawaran. Selamat bertugas kembali. TKP 3 gudang. Kami sampaikan bahwa di TKP 1 gudang milik saudara H beroperasi kurang lebih 6 bulan, telah diamankan 26 pekerja termasuk sopir dan kernet. Ditemukan 26 ton solar setara 26.000 liter solar hasil olahan minyak cong kayu dengan proses leaching serta 3 unit kapal pengangkut. Di TKP 2 yaitu gudang milik saudara Y beroperasi sejak 2024, digunakan untuk menampung solar dari pengecoran SPBU. Diamankan 6 pekerja, ditemukan 168 ton solar setara 168.000 liter solar dan 237 tetmon atau tandon tempat penyimpanan yang kapasitasnya per tandon 1.000 liter. Di TKP 3 masih dalam penyelidikan kepemilikan ditemukan 9 ton solar setara 9.000 liter solar ilegal. Total barang bukti dari ketiga lokasi mencapai 203.000 liter atau sama dengan 203 ton BBM solar ilegal yang diduga melanggar pasal 54 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas. Sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sehingga kerugian negara yang dialami akibat tindak pidana ini, kita sampaikan bahwa produksi mereka per tahun kurang lebih 40,194 miliar, kalikan 4 kali per minggu, per bulan, ya. Jadi total kurang lebih kerugian negara ada 160,7 miliar rupiah. Masih pernah ngomong tama. Pak, Mobilan. gaplok aja. Masih Bray. Sebanyak 3 gudang BBM ilegal di Desa Sukajaya, Lempasing, Pesawaran, Lampung digerebek oleh pihak kepolisian. Dari penggeledahan tersebut, polisi menyita sebanyak 203 ton liter solar BBM oplosan. Polisi juga mengamankan puluhan orang yang terkait dengan produksi BBM ilegal ini. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat sore Bayu, bisa dilaporkan bagaimana awal mula pengungkapan pengolahan BBM ilegal di Pesawaran, Lampung ini? Ya, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya Polda Lampung mendapatkan instruksi dari pimpinan yang mana Polda Lampung mendapati adanya dugaan oplosan BBM jenis solar yang berada di Desa Lempasing, Kabupaten Pesawaran, yang mana BBM solar tersebut yang dioplos diamankan oleh petugas semalam pada hari Rabu malam hari, dan pada hari ini pengungkapan kepada awak media. Begitu rekan. Baik, dari pengungkapan tersebut ada puluhan orang yang ditangkap. Lalu berapa jumlah totalnya dan juga apakah polisi ini turut mengamankan para pemilik gudang? Ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol
Elvi Asegaf selaku Kapolda Lampung, pihaknya mengungkapkan ada sebanyak 32 orang yang diamankan, yang mana beberapa diantaranya ya ini supir, kernet, kemudian pekerja yang berada di dalam gudang solar BBM tersebut. Dan Kapolda Lampung juga mengatakan bahwasannya pihaknya akan terus melakukan penyelidikan terkait dugaan BBM solar tersebut. Begitu rekan. Baik, ada 3 TKP yang digerebek, kemudian polisi menyita ada ratusan ton liter solar. Lalu, apakah para pemilik gudang ini saling berkaitan satu sama lain, Bayu? Ya, dijelaskan oleh Kapolda juga bahwasannya ketiganya ada keterkaitan karena wilayah tersebut berdekatan, dan ada satu gudang yang sampai saat ini masih dilakukan penyelidikan karena di gudang ketiga tersebut tim dari Ditreskrimsus Polda Lampung belum menangkap para pelaku tersebut. Hanya disita beberapa liter ataupun terkait BBM solar tersebut, yang mana berdasarkan keterangan Kapolda Lampung juga bahwa untuk ketiga gudang tersebut, yang mana gudang H yang pemilik H ini sudah beroperasi 6 bulan, kemudian gudang Y telah beroperasi sejak 2024, dan gudang tersebut dan kemudian gudang ketiga itu hanya disita sebanyak 9 ton solar atau 9.000 liter solar ilegal tersebut. Dengan total barang bukti yang diamankan dari 3 TKP atau gudang tersebut ada sebanyak 203 liter atau 203 ton solar oplosan ilegal. Dan para mafia solar ini telah memproduksi per tahun sebesar 40,194 miliar dan dikalikan 4 kali per bulan. Begitu rekan. Baik, ada ratusan ton liter solar yang diproduksi. Lalu sebenarnya sudah berapa lama gudang tersebut beroperasi dan juga kemana pelaku ini menyalurkan BBM yang mereka produksi? Ya, tadi berdasarkan keterangan dari Kapolda juga, untuk para pelaku ini saat ini masih dilakukan penyelidikan lebih dalam, dan 2 orang pemilik H dan I juga sudah ditangkap, dan 32 orang tersebut sudah diamankan oleh tim penyidik dari gudang milik H dan Y tersebut. Dugaan terkait kemana solar tersebut didistribusikan, namun saat ini kepolisian masih terus melakukan penyelidikan. Namun yang pasti bahan baku atau bahan yang digunakan untuk pengoplosan tersebut dari wilayah Sekayu, Sumatera Selatan. Kemudian di bleaching di lokasi kejadian, lokasi tempat pengoplosan tersebut, dan hingga dijual ke daerah lainnya. Namun saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih dalam. Begitu rekan. Baik, selain kepolisian, apakah terkait dengan pengungkapan ini ada respon dari pihak lain seperti Pertamina, seperti itu, Bayu? Iya, Pertamina juga tadi menyampaikan, yakni diwakilkan oleh Sales Branch Manager atau SBM Lampung 2, full Pertamina, Patraniaga, Rainer, Bontong. Pihak Pertamina mengungkapkan terima kasih kepada Polda Lampung untuk pengungkapan tersebut, dan bila kasus tersebut dinyatakan benar-benar bersalah, maka paling parah untuk sanksi yakni pemutusan penyaluran hingga pemutusan hubungan usaha. Begitu rekan. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Lampung Bayu Saputra melaporkan terkait dengan produksi BBM ilegal di Pesawaran. Selamat bertugas kembali. TKP 3 gudang. Kami sampaikan bahwa di TKP 1 gudang milik saudara H beroperasi kurang lebih 6 bulan. Telah diamankan 26 pekerja, termasuk sopir dan kernet,
ditemukan 26 ton solar setara 26.000 liter solar hasil olahan minyak cong sekayu dengan proses leaching serta 3 unit kapal pengangkut. Di TKP 2, yaitu gudang milik saudara Y, beroperasi sejak 2024, digunakan untuk menampung solar dari pengecoran SPBU, diamankan 6 pekerja, ditemukan 168 ton solar setara 168.000 liter solar, dan 237 tetmon atau tandon tempat penyimpanan yang kapasitasnya per tandon 1.000 liter. Di TKP 3 masih dalam penyelidikan kepemilikan ditemukan 9 ton solar setara 9.000 liter solar ilegal. Total barang bukti dari ketiga lokasi mencapai 203.000 liter atau sama dengan 203 ton BBM solar ilegal yang diduga melanggar pasal 54 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas. Sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sehingga kerugian negara yang dialami akibat tindak pidana ini, kita sampaikan bahwa produksi mereka per tahun kurang lebih 40,194 miliar, kalikan 4 kali per minggu, per bulan, ya. Jadi total kurang lebih kerugian negara ada 160,7 miliar rupiah. Masih pernah ngomong tama. Pak, Mobilan nih. gaplok aja. Masih bray. Sebanyak 3 gudang BBM ilegal di Desa Sukajaya, Lempasing, Pesawaran, Lampung digerebek oleh pihak kepolisian. Dari penggeledahan tersebut, polisi menyita sebanyak 203 ton liter solar BBM oplosan. Polisi juga mengamankan puluhan orang yang terkait dengan produksi BBM ilegal ini. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat sore Bayu, bisa dilaporkan bagaimana awal mula pengungkapan pengolahan BBM ilegal di Pesawaran, Lampung ini? Ya, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya Polda Lampung mendapatkan instruksi dari pimpinan yang mana Polda Lampung mendapati adanya dugaan oplosan BBM jenis solar yang berada di Desa Lempasing, Kabupaten Pesawaran, yang mana BBM solar tersebut yang dioplos diamankan oleh petugas semalam pada hari Rabu malam hari, dan pada hari ini pengungkapan kepada awak media. Begitu rekan. Baik, dari pengungkapan tersebut ada puluhan orang yang ditangkap. Lalu berapa jumlah totalnya dan juga apakah polisi ini turut mengamankan para pemilik gudang? Ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Elvi Asegaf selaku Kapolda Lampung, pihaknya mengungkapkan ada sebanyak 32 orang yang diamankan, yang mana beberapa diantaranya ya ini supir, kernet, kemudian pekerja yang berada di dalam gudang solar BBM tersebut. Dan Kapolda Lampung juga mengatakan bahwasannya pihaknya akan terus melakukan penyelidikan terkait dugaan BBM solar tersebut. Begitu rekan. Baik, ada 3 TKP yang digerebek, kemudian polisi menyita ada ratusan
ton liter solar. Lalu apakah para pemilik gudang ini saling berkaitan satu sama lain, Bayu? Ya, dijelaskan oleh Kapolda juga bahwasannya ketiganya ada keterkaitan karena wilayah tersebut berdekatan dan ada satu gudang yang sampai saat ini masih dilakukan penyelidikan karena di gudang ketiga tersebut tim dari Ditreskrim Sus Polda Lampung belum menangkap para pelaku tersebut. Hanya disita beberapa liter ataupun terkait BBM solar tersebut, yang mana berdasarkan keterangan Kapolda Lampung juga bahwa untuk ketiga gudang tersebut, yang mana gudang H yang pemilik H ini sudah beroperasi 6 bulan, kemudian gudang Y telah beroperasi sejak 2024 dan gudang tersebut dan kemudian gudang ketiga itu hanya disita sebanyak 9 ton solar atau 9.000 liter solar ilegal tersebut. Dengan total barang bukti yang diamankan dari 3 TKP atau gudang tersebut ada sebanyak 203 liter atau 203 ton solar oplosan ilegal. Dan para mafia solar ini telah memproduksi per tahun sebesar 40,194 miliar dan dikalikan 4 kali per bulan. Begitu rekan. Baik, ada ratusan ton liter solar yang diproduksi. Lalu sebenarnya sudah berapa lama gudang tersebut beroperasi dan juga kemana pelaku ini menyalurkan BBM yang mereka produksi? Ya, tadi berdasarkan keterangan dari Kapolda juga untuk para pelaku ini saat ini masih dilakukan penyelidikan lebih dalam dan 2 orang pemilik H dan I juga sudah ditangkap dan 32 orang tersebut sudah diamankan oleh tim penyidik dari gudang milik H dan Y tersebut. Dugaan terkait kemana solar tersebut didistribusikan, namun saat ini kepolisian masih terus melakukan penyelidikan. Namun yang pasti bahan baku atau bahan yang digunakan untuk pengoplosan tersebut dari wilayah Sekayu, Sumatera Selatan. Kemudian di bleaching di lokasi kejadian, lokasi tempat pengoplosan tersebut, dan hingga dijual ke daerah lainnya. Namun saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih dalam. Begitu rekan. Baik, selain kepolisian, apakah terkait dengan pengungkapan ini ada respon dari pihak lain seperti Pertamina, seperti itu Bayu? Iya, Pertamina juga tadi menyampaikan, yakni diwakilkan oleh Sales Branch Manager atau SBM Lampung 2, full Pertamina Patraniaga, Rainer Bontong. Pihak Pertamina mengungkapkan terima kasih kepada Polda Lampung untuk pengungkapan tersebut dan bila kasus tersebut dinyatakan benar-benar bersalah, maka paling parah untuk sanksi yakni pemutusan penyaluran hingga pemutusan hubungan usaha. Begitu rekan. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Lampung Bayu Saputra melaporkan terkait dengan produksi BBM ilegal di Pesawaran. Selamat bertugas kembali. TKP 3 gudang. Kami sampaikan bahwa di TKP 1 gudang milik saudara H beroperasi kurang lebih 6 bulan, telah diamankan 26 pekerja termasuk sopir dan kernet. Ditemukan 26 ton solar setara 26.000 liter solar hasil olahan minyak cong Sekayu dengan proses bleaching serta 3 unit kapal pengangkut. Di TKP 2, yaitu gudang milik saudara Y, beroperasi sejak 2024, digunakan untuk menampung solar dari pengecoran SPBU, diamankan 6 pekerja, ditemukan 168 ton solar setara 168.000 liter solar, dan 237 tetmon
atau tandon tempat penyimpanan yang kapasitasnya per tandon 1000 liter. Di TKP 3 masih dalam penyelidikan kepemilikan ditemukan 9 ton solar setara 9.000 liter solar ilegal. Total barang bukti dari ketiga lokasi mencapai 203.000 liter atau sama dengan 203 ton BBM solar ilegal yang diduga melanggar pasal 54 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas. Sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sehingga kerugian negara yang dialami akibat tindak pidana ini, kita sampaikan bahwa produksi mereka per tahun kurang lebih 40,194 miliar, kalikan 4 kali per minggu, per bulan, ya. Jadi total kurang lebih kerugian negara ada 160,7 miliar rupiah. Sini penumpang utama. Pak, Mobilan nih. gaplok aja. Masih Bray. Sebanyak 3 gudang BBM ilegal di Desa Sukajaya, Lempasing, Pesawaran, Lampung digerebek oleh pihak kepolisian. Dari penggeledahan tersebut, polisi menyita sebanyak 203 ton liter solar BBM oplosan. Polisi juga mengamankan puluhan orang yang terkait dengan produksi BBM ilegal ini. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat sore Bayu, bisa dilaporkan bagaimana awal mula pengungkapan pengolahan BBM ilegal di Pesawaran, Lampung ini? Ya, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya Polda Lampung mendapatkan instruksi dari pimpinan yang mana Polda Lampung mendapati adanya dugaan oplosan BBM jenis solar yang berada di Desa Lempasing, Kabupaten Pesawaran, yang mana BBM solar tersebut yang dioplos diamankan oleh petugas semalam pada hari Rabu malam hari, dan pada hari ini pengungkapan kepada awak media. Begitu rekan. Baik, dari pengungkapan tersebut ada puluhan orang yang ditangkap. Lalu berapa jumlah totalnya dan juga apakah polisi ini turut mengamankan para pemilik gudang? Ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Elvi Asegaf selaku Kapolda Lampung, pihaknya mengungkapkan ada sebanyak 32 orang yang diamankan, yang mana beberapa diantaranya ya ini supir, kernet, kemudian pekerja yang berada di dalam gudang solar BBM tersebut. Dan Kapolda Lampung juga mengatakan bahwasannya pihaknya akan terus melakukan penyelidikan terkait dugaan BBM solar tersebut. Begitu rekan. Baik, ada 3 TKP yang digerebek, kemudian polisi menyita ada ratusan ton liter solar. Lalu apakah para pemilik gudang ini saling berkaitan satu sama lain, Bayu? Ya, dijelaskan oleh Kapolda juga bahwasannya ketiganya ada keterkaitan karena wilayah tersebut berdekatan, dan ada satu gudang yang sampai saat ini masih dilakukan penyelidikan karena di gudang ketiga tersebut tim dari Ditreskrim Sus Polda Lampung belum menangkap para pelaku tersebut. Hanya disita beberapa liter ataupun terkait BBM solar tersebut, yang mana berdasarkan keterangan Kapolda Lampung juga bahwa untuk
ketiga gudang tersebut, yang mana gudang H yang pemilik H ini sudah beroperasi 6 bulan. Kemudian gudang Y telah beroperasi sejak 2024, dan gudang tersebut dan kemudian gudang ketiga itu hanya disita sebanyak 9 ton solar atau 9.000 liter solar ilegal tersebut. Dengan total barang bukti yang diamankan dari 3 TKP atau gudang tersebut ada sebanyak 203 liter atau 203 ton solar oplosan ilegal. Dan para mafia solar ini telah memproduksi per tahun sebesar 40,194 miliar dan dikalikan 4 kali per bulan. Begitu rekan. Baik, ada ratusan ton liter solar yang diproduksi. Lalu sebenarnya sudah berapa lama gudang tersebut beroperasi dan juga kemana pelaku ini menyalurkan BBM yang mereka produksi? Ya, tadi berdasarkan keterangan dari Kapolda juga, untuk para pelaku ini saat ini masih dilakukan penyelidikan lebih dalam, dan 2 orang pemilik H dan I juga sudah ditangkap, dan 32 orang tersebut sudah diamankan oleh tim penyidik dari gudang milik H dan Y tersebut. Dugaan terkait kemana solar tersebut didistribusikan, namun saat ini kepolisian masih terus melakukan penyelidikan. Namun yang pasti bahan baku atau bahan yang digunakan untuk pengoplosan tersebut dari wilayah Sekayu, Sumatera Selatan. Kemudian di bleaching di lokasi kejadian, lokasi tempat pengoplosan tersebut, dan hingga dijual ke daerah lainnya. Namun saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih dalam. Begitu rekan. Baik, selain kepolisian, apakah terkait dengan pengungkapan ini ada respon dari pihak lain seperti Pertamina, seperti itu Bayu? Iya, Pertamina juga tadi menyampaikan, yakni diwakilkan oleh Sales Branch Manager atau SBM Lampung 2, full Pertamina Patraniaga, Rainer Bontong. Pihak Pertamina mengungkapkan terima kasih kepada Polda Lampung untuk pengungkapan tersebut, dan bila kasus tersebut dinyatakan benar-benar bersalah, maka paling parah untuk sanksi yakni pemutusan penyaluran hingga pemutusan hubungan usaha. Begitu rekan. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Lampung Bayu Saputra melaporkan terkait dengan produksi BBM ilegal di Pesawaran. Selamat bertugas kembali. TKP 3 gudang. Kami sampaikan bahwa di TKP 1 gudang milik saudara H beroperasi kurang lebih 6 bulan, telah diamankan 26 pekerja termasuk sopir dan kernet. Ditemukan 26 ton solar setara 26.000 liter solar hasil olahan minyak cong Sekayu dengan proses bleaching serta 3 unit kapal pengangkut. Di TKP 2, yaitu gudang milik saudara Y, beroperasi sejak 2024, digunakan untuk menampung solar dari pengecoran SPBU, diamankan 6 pekerja, ditemukan 168 ton solar setara 168.000 liter solar, dan 237 tetmon atau tandon tempat penyimpanan yang kapasitasnya per tandon 1.000 liter. Di TKP 3 masih dalam penyelidikan kepemilikan ditemukan 9 ton solar setara 9.000 liter solar ilegal. Total barang bukti dari ketiga lokasi mencapai 203.000 liter atau sama dengan 203 ton BBM solar ilegal yang diduga melanggar pasal 54 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas. Sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sehingga
kerugian negara yang dialami akibat tindak pidana ini, kita sampaikan bahwa produksi mereka per tahun kurang lebih 40,194 miliar, kalikan 4 kali per minggu, per bulan, ya. Jadi total kurang lebih kerugian negara ada 160,7 miliar rupiah. Kasih itu ulang tama. Pak, Mobilannya. gaplok aja. Masih Bray. Sebanyak 3 gudang BBM ilegal di Desa Sukajaya, Lempasing, Pesawaran, Lampung digerebek oleh pihak kepolisian. Dari penggeledahan tersebut, polisi menyita sebanyak 203 ton liter solar BBM oplosan. Polisi juga mengamankan puluhan orang yang terkait dengan produksi BBM ilegal ini. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat sore Bayu, bisa dilaporkan bagaimana awal mula pengungkapan pengolahan BBM ilegal di Pesawaran, Lampung ini? Ya, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya Polda Lampung mendapatkan instruksi dari pimpinan yang mana Polda Lampung mendapati adanya dugaan oplosan BBM jenis solar yang berada di Desa Lempasing, Kabupaten Pesawaran, yang mana BBM solar tersebut yang dioplos diamankan oleh petugas semalam pada hari Rabu malam hari, dan pada hari ini pengungkapan kepada awak media. Begitu rekan. Baik, dari pengungkapan tersebut ada puluhan orang yang ditangkap. Lalu berapa jumlah totalnya dan juga apakah polisi ini turut mengamankan para pemilik gudang? Ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Elvi Asegaf selaku Kapolda Lampung, pihaknya mengungkapkan ada sebanyak 32 orang yang diamankan, yang mana beberapa diantaranya ya ini supir, kernet, kemudian pekerja yang berada di dalam gudang solar BBM tersebut. Dan Kapolda Lampung juga mengatakan bahwasannya pihaknya akan terus melakukan penyelidikan terkait dugaan BBM solar tersebut. Begitu rekan. Baik, ada 3 TKP yang digerebek, kemudian polisi menyita ada ratusan ton liter solar. Lalu apakah para pemilik gudang ini saling berkaitan satu sama lain? Bayu. Ya, dijelaskan oleh Kapolda juga bahwasannya ketiganya ada keterkaitan karena wilayah tersebut berdekatan, dan ada satu gudang yang sampai saat ini masih dilakukan penyelidikan karena di gudang ketiga tersebut tim dari Ditreskrimsus Polda Lampung belum menangkap para pelaku tersebut. Hanya disita beberapa liter ataupun terkait BBM solar tersebut, yang mana berdasarkan keterangan Kapolda Lampung juga bahwa untuk ketiga gudang tersebut, yang mana gudang H yang pemilik H ini sudah beroperasi 6 bulan, kemudian gudang Y telah beroperasi sejak 2024, dan gudang tersebut dan kemudian gudang ketiga itu hanya disita sebanyak 9 ton solar atau 9.000 liter solar ilegal tersebut. Dengan total barang bukti yang diamankan dari 3 TKP atau gudang tersebut ada sebanyak 203 liter atau 203 ton solar oplosan ilegal. Dan para mafia solar ini
telah memproduksi per tahun sebesar 40,194 miliar dan dikalikan 4 kali per bulan. Begitu rekan. Baik, ada ratusan ton liter solar yang diproduksi. Lalu sebenarnya sudah berapa lama gudang tersebut beroperasi dan juga kemana pelaku ini menyalurkan BBM yang mereka produksi? Ya, tadi berdasarkan keterangan dari Kapolda juga untuk para pelaku ini saat ini masih dilakukan penyelidikan lebih dalam dan 2 orang pemilik H dan I juga sudah ditangkap dan 32 orang tersebut sudah diamankan oleh tim penyidik dari gudang milik H dan Y tersebut. Dugaan terkait kemana solar tersebut didistribusikan, namun saat ini kepolisian masih terus melakukan penyelidikan. Namun yang pasti bahan baku atau bahan yang digunakan untuk pengoplosan tersebut dari wilayah Sekayu, Sumatera Selatan. Kemudian di bleaching di lokasi kejadian, lokasi tempat pengoplosan tersebut, dan hingga dijual ke daerah lainnya. Namun saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih dalam. Begitu rekan. Baik, selain kepolisian, apakah terkait dengan pengungkapan ini ada respon dari pihak lain seperti Pertamina, seperti itu, Bayu? Iya, Pertamina juga tadi menyampaikan, yakni diwakilkan oleh Sales Branch Manager atau SBM Lampung 2, full Pertamina, Patraniaga, Rainer, Bontong. Pihak Pertamina mengungkapkan terima kasih kepada Polda Lampung untuk pengungkapan tersebut dan bila kasus tersebut dinyatakan benar-benar bersalah, maka paling parah untuk sanksi yakni pemutusan penyaluran hingga pemutusan hubungan usaha. Begitu rekan. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Lampung Bayu Saputra melaporkan terkait dengan produksi BBM ilegal di Pesawaran. Selamat bertugas kembali. TKP 3 gudang. Kami sampaikan bahwa di TKP 1 gudang milik saudara H beroperasi kurang lebih 6 bulan, telah diamankan 26 pekerja, termasuk sopir dan kernet. Ditemukan 26 ton solar, setara 26.000 liter solar, hasil olahan minyak Chong Sekayu, dengan proses bleaching, serta 3 unit kapal pengangkut. Di TKP 2, yaitu gudang milik saudara Y, beroperasi sejak 2024, digunakan untuk menampung solar dari pengecoran SPBU, diamankan 6 pekerja, ditemukan 168 ton solar setara 168.000 liter solar, dan 237 tetmon atau tandon tempat penyimpanan yang kapasitasnya per tandon 1.000 liter. Di TKP 3 masih dalam penyelidikan kepemilikan ditemukan 9 ton solar setara 9.000 liter solar ilegal. Total barang bukti dari ketiga lokasi mencapai 203.000 liter atau sama dengan 203 ton BBM solar ilegal yang diduga melanggar pasal 54 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sehingga kerugian negara yang dialami akibat tindak pidana ini, kita sampaikan bahwa produksi mereka per tahun kurang lebih 40,194 miliar, kalikan 4 kali per minggu, per bulan, ya. Jadi total kurang lebih kerugian negara ada 160,7 miliar rupiah. Kasih barang uang tama. Pak, gaplok aja. Masih berai.
Sebanyak 3 gudang BBM ilegal di Desa Sukajaya, Lempasing, Pesawaran, Lampung digerebek oleh pihak kepolisian. Dari penggeledahan tersebut, polisi menyita sebanyak 203 ton liter solar BBM oplosan. Polisi juga mengamankan puluhan orang yang terkait dengan produksi BBM ilegal ini. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat sore Bayu, bisa dilaporkan bagaimana awal mula pengungkapan pengolahan BBM ilegal di Pesawaran, Lampung ini? Ya, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya Polda Lampung mendapatkan instruksi dari pimpinan yang mana Polda Lampung mendapati adanya dugaan oplosan BBM jenis solar yang berada di Desa Lempasing, Kabupaten Pesawaran, yang mana BBM solar tersebut yang dioplos diamankan oleh petugas semalam pada hari Rabu malam hari, dan pada hari ini pengungkapan kepada awak media. Begitu rekan. Baik, dari pengungkapan tersebut ada puluhan orang yang ditangkap. Lalu berapa jumlah totalnya dan juga apakah polisi ini turut mengamankan para pemilik gudang? Ya, berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Elvi Asegaf selaku Kapolda Lampung, pihaknya mengungkapkan ada sebanyak 32 orang yang diamankan, yang mana beberapa diantaranya ya ini supir, kernet, kemudian pekerja yang berada di dalam gudang solar BBM tersebut. Dan Kapolda Lampung juga mengatakan bahwasannya pihaknya akan terus melakukan penyelidikan terkait dugaan BBM solar tersebut. Begitu rekan. Baik, ada 3 TKP yang digerebek, kemudian polisi menyita ada ratusan ton liter solar. Lalu apakah para pemilik gudang ini saling berkaitan satu sama lain, Bayu? Ya, dijelaskan oleh Kapolda juga bahwasannya ketiganya ada keterkaitan karena wilayah tersebut berdekatan, dan ada satu gudang yang sampai saat ini masih dilakukan penyelidikan karena di gudang ketiga tersebut tim dari Ditreskrim Sus Polda Lampung belum menangkap para pelaku tersebut. Hanya disita beberapa liter ataupun terkait BBM solar tersebut, yang mana berdasarkan keterangan Kapolda Lampung juga bahwa untuk ketiga gudang tersebut, yang mana gudang H yang pemilik H ini sudah beroperasi 6 bulan, kemudian gudang Y telah beroperasi sejak 2024, dan gudang tersebut dan kemudian gudang ketiga itu hanya disita sebanyak 9 ton solar atau 9.000 liter solar ilegal tersebut. Dengan total barang bukti yang diamankan dari 3 TKP atau gudang tersebut ada sebanyak 203 liter atau 203 ton solar oplosan ilegal. Dan para mafia solar ini telah memproduksi per tahun sebesar 40,194 miliar dan dikalikan 4 kali per bulan. Begitu rekan. Baik, ada ratusan ton liter solar yang diproduksi. Lalu sebenarnya sudah berapa lama gudang tersebut beroperasi dan juga kemana pelaku ini menyalurkan BBM yang mereka produksi? Ya, tadi berdasarkan keterangan dari Kapolda juga, untuk para pelaku ini saat ini masih dilakukan penyelidikan lebih dalam, dan 2 orang pemilik H dan I juga sudah ditangkap, dan 32 orang tersebut sudah diamankan oleh tim penyidik dari gudang milik H dan Y tersebut. Dugaan terkait kemana solar tersebut didistribusikan, namun saat ini kepolisian masih terus melakukan penyelidikan. Namun yang pasti bahan baku atau bahan yang digunakan untuk pengoplosan tersebut dari
wilayah Sekayu, Sumatera Selatan. Kemudian di bleaching di lokasi kejadian, lokasi tempat pengoplosan tersebut, dan hingga dijual ke daerah lainnya. Namun saat ini kepolisian masih melakukan